pedagang balon keliling menolong miliarder yang dirampok di jalan sepi. Udara pagi di pinggiran kota itu terasa lembab. Sisa hujan semalam masih menggantung di daun-daun pisang yang tumbuh liar di sepanjang jalan tanah. Di bawah langit yang mulai beranjak cerah, seorang pria parubaya mendorong gerobak kecil berisi balon warna-warni yang menggembung di ujung benang panjang. Gerobaknya terbuat dari kayu tua yang dicat biru pudar, dengan roda yang berdecit setiap kali menjejak lubang jalanan. Pria itu adalah Pak Yono. Langkahnya tenang, tidak tergesa, seolah ia telah sangat hafal dengan rute yang ia lalui saban hari. Dari kampung Cilengsi, ia akan berjalan kaki hingga perempatan Pasar Kemuning, berhenti sesekali di depan sekolah dasar, puskesmas, atau taman kota kecil yang biasanya ramai anak-anak. Di bahunya tergantung tas selempang coklat yang sudah mulai rapuh di ujung-ujungnya. Di dalamnya, ada botol air minum, roti isi sederhana buatan istrinya, dan sebuah buku catatan lusuh yang berisi daftar penjualan serta utang kecil-kecilan dari pelanggan tetap. Pak Yono bukan pedagang balon biasa. Di balik kesederhanaan hidupnya, ia menyimpan prinsip yang tak pernah goyah. Jangan pernah menipu, jangan pernah malas, dan kalau bisa, tolonglah orang lain semampu mungkin. Prinsip itu diwarisi dari ayahnya, seorang tukang becak yang wafat karena paru-paru basah puluhan tahun lalu. Meski hidupnya pas-pasan, Pak Yono percaya bahwa rezeki datang dari kejujuran dan ketekunan. Saat ia melewati sebuah taman, terlihat sekelompok anak-anak kecil berseragam merah putih sedang duduk di bangku semen, menunggu giliran lomba menggambar. Pak Yono berhenti, tersenyum, dan mengangkat satu balon berbentuk kelinci berwarna merah muda. "Siapa yang mau balon hari ini? Hayo?" Suaranya lirih namun hangat. Anak-anak itu langsung bersorak kecil. Beberapa dari mereka menghampiri, menatap balon-balon itu dengan mata berbinar. Salah satu anak perempuan menunjuk balon bentuk hati berwarna biru. Pak Yono menyodorkannya sambil menunduk. "Ini, buat kamu. Tapi jangan lupa bilang apa." "Terima kasih, Pak," jawab si anak sambil melonjak senang. Tak semua anak mampu membayar. Sebagian hanya bisa menatap. Tapi Pak Yono tahu bagaimana mata-mata anak itu bicara. Maka sesekali, ia memberikan balon tanpa bayaran. Baginya, melihat tawa anak-anak jauh lebih berharga dari uang Rp2.000. Di kejauhan, sebuah mobil sedan hitam mengilat melaju pelan. Sopirnya mengenakan jas rapi, sementara di kursi belakang duduk seorang pria dengan wajah tegang dan ponsel di tangan. Dialah Ferdi, seorang miliarder muda yang dikenal luas karena bisnisnya di bidang teknologi dan investasi properti. Meski hidup di tengah kemewahan, pagi itu wajah Ferdi tidak mencerminkan bahagia. Ia tampak gelisah, melirik jam tangan mewahnya berulang kali, seolah menunggu sesuatu yang penting. Mobil itu berhenti di depan gerbang kecil yang mengarah ke villa tersembunyi di balik bukit. Ia turun tanpa bicara, membuka pintu belakang dan menatap sekitar. Sopirnya segera memarkir kendaraan ke sisi jalan. Tak lama, Ferdi mengeluarkan map coklat besar dari dalam tas kerja dan berjalan ke arah jalan setapak yang dipenuhi semak. Langkahnya cepat, tak ingin terlihat mencolok. Tapi di sisi lain jalan, ada sepasang mata yang mengamati dari balik pohon. Dua pria berjaket gelap saling bertukar pandang, lalu mengangguk. Satu dari mereka mengambil langkah pelan, mengikuti dari belakang, sementara satunya tetap berjaga, memperhatikan lalu lintas sekitar. Sementara itu, Pak Yono yang sudah melanjutkan perjalanan menyusuri jalan kecil menuju arah tempat mangkal biasanya di dekat pos polisi lama. Di pundaknya masih tergantung beberapa balon yang belum terjual, tapi ia tidak tampak kecewa. Justru ada rasa syukur setiap kali ia mampu menyenangkan hati anak-anak walau cuma sebentar. Ia berhenti sejenak, menyeka keringat, dan membuka botol airnya. Saat itu, terdengar suara langkah terburu-buru dari balik semak. Pak Yono menoleh. Ferdi muncul dengan wajah panik, napas tersengal, dan mata penuh ketakutan. "Pak, tolong saya," ucapnya terbata. Pak Yono refleks berdiri. Ia belum tahu siapa Ferdi, tapi sorot mata orang di depannya jelas sedang dalam bahaya. Sebelum sempat bertanya lebih lanjut, dua pria bertopeng muncul dari arah belakang. Salah satu dari mereka memegang besi panjang,
Satunya lagi menarik jaket sambil berteriak kasar. "Diam di situ, kalau nggak mau celaka," teriak salah satunya. Ferdi merapat ke belakang tubuh Pak Yono yang segera merentangkan kedua tangannya. Meski tubuhnya ringkih dan tua, ada keberanian dalam tatapannya. "Nak, cepat lari. Saya hadapi mereka," katanya lirih namun mantap. Ferdi menatap Pak Yono sejenak. Regu. Tapi detik berikutnya ia berlari ke arah jalan utama, meninggalkan map besar yang sempat terjatuh di dekat kaki Pak Yono. Kedua pria bertopeng itu terlihat kesal. Salah satunya mencoba menyusul Ferdi, namun dihentikan oleh Pak Yono yang berdiri di tengah jalan. "Jangan kejar dia. Kalau mau marah, marah ke saya saja," ujarnya tegas. Mereka tidak menggubris. Salah satu dari mereka mendorong Pak Yono hingga ia terjatuh. Namun dengan cepat, Pak Yono mengambil batang kayu dari samping gerobaknya dan mengayunkannya, mengenai kaki salah satu pelaku. Teriakan keras terdengar, diikuti makian. Dalam kekacauan itu, Ferdi berhasil sampai ke jalan utama dan segera meminta bantuan pada mobil patroli yang kebetulan lewat. Kedua pelaku tak sempat kabur. Polisi berhasil menangkap mereka dengan bantuan beberapa warga yang mulai berdatangan. Ferdi kembali ke tempat kejadian. Napasnya belum sepenuhnya tenang. Matanya mencari sosok tua yang telah melindunginya. Pak Yono duduk bersandar di pohon, keringat mengucur di dahinya. Napasnya terengah, namun senyumnya tidak hilang. "Kamu selamat, Nak?" tanyanya pelan. Ferdi mendekat, menunduk, lalu menggenggam tangan Pak Yono. "Bapak, siapa?" tanyanya pelan, penuh haru. "Cuma penjual balon keliling," jawabnya sambil terkekeh lemah. "Tapi saya masih bisa bantu kalau bisa." Ferdi tidak segera melepas genggaman tangannya. Ia memandangi wajah Pak Yono yang masih berusaha berdiri walau lututnya goyah. Gerobak balon yang semula berdiri tegak kini rebah ke tanah. Sebagian balon terlepas dan terbang terbawa angin. Ferdi memanggil sopirnya, lalu dengan cepat membantu menopang tubuh Pak Yono. "Pak, jangan dipaksakan. Duduk dulu di mobil saya," ucap Ferdi. Pak Yono menolak dengan halus. "Saya tidak apa-apa. Nah, balon saya. Ada yang terbang. Lupakan dulu soal balon itu. Keselamatan Bapak lebih penting," kata Ferdi sambil memberi isyarat pada sopirnya untuk mengambilkan air minum dan pertolongan pertama. Beberapa menit kemudian, polisi mendatangi Ferdi dan mencatat laporan. Salah satu dari mereka memperhatikan map besar yang sebelumnya terjatuh di dekat tempat kejadian. "Pak, ini dokumen Anda?" tanya polisi itu. Ferdi mengambil map itu dan mengangguk. Di dalamnya tersimpan dokumen kontrak pembelian lahan bernilai miliaran rupiah. Ia bersyukur tak sempat dirampas. Tapi yang paling membekas di benaknya bukan kehilangan barang, melainkan keberanian seorang kakek penjual balon yang sama sekali tak ia kenal. Setelah memastikan keadaan Pak Yono membaik, Ferdi menatapnya dengan serius. "Pak, boleh saya tahu nama Bapak?" tanyanya. "Yono. Orang-orang biasa panggil Pak Yono saja," jawabnya singkat. Ferdi menyimpan nama itu dalam-dalam di ingatannya. Ada sesuatu dalam suara dan sikap Pak Yono yang tak bisa ia lupakan. Seorang asing, dengan pakaian lusuh dan sepatu yang sudah tipis solnya, bisa mengambil risiko demi seseorang yang bahkan tak ia kenal. Matahari mulai naik. Pak Yono bersikeras melanjutkan pekerjaannya. Ia menolak dengan halus ketika Ferdi menawarkan uang sebagai bentuk terima kasih. "Terima kasih, Nak Ferdi, tapi saya tidak membantu Bapak karena ingin uang. Saya hanya ikut menolong semampu saya. Dunia ini sudah cukup dingin, jangan sampai kita saling membeku," ujarnya. Ferdi terdiam. Kata-kata sederhana itu menamparnya lebih keras dari segala kritik bisnis yang pernah ia dengar. Keesokan harinya, di sebuah ruangan besar penuh lampu gantung kristal dan lukisan mahal, Ferdi duduk di kursi panjang, menatap layar laptopnya yang menampilkan berita tentang perampokan yang gagal di daerah perbukitan. Ia sedang rapat daring dengan jajaran direksi, namun pikirannya masih tertinggal di jalan tanah sempit tempat peristiwa kemarin terjadi. Amanda, istrinya, masuk ruangan sambil membawa secangkir kopi. Ia meletakkannya pelan di meja dan duduk di samping Ferdi. "Kamu masih kepikiran soal kemarin?" tanyanya.
Ferdi mengangguk pelan. Orang itu, Pak Yono. Dia seperti membuka mata saya. Selama ini aku dikelilingi orang-orang yang hanya melihat aku sebagai mesin uang. Tapi dia cuma ingin menolong. Ucap Ferdi. Amanda tersenyum tipis. Ia tahu suaminya sedang mengalami perubahan. Ada nada empati dalam suaranya yang akhir-akhir ini jarang muncul sejak kesibukan bisnis membuat Ferdi nyaris kehilangan sisi manusiawinya. Kenapa kamu nggak cari dia, Fer? Usul Amanda. Kalau kamu merasa berutang budi, cari dia. Mungkin kalian bisa jadi sahabat yang saling menguatkan. Ferdi termenung, lalu mengangguk. Hari itu juga, ia meminta asistennya untuk menyelidiki keberadaan Pak Yono. Tapi pencarian itu tidak mudah. Pak Yono bukan orang yang aktif di media sosial, tidak memiliki ponsel, dan tinggal di lingkungan pinggiran kota yang padat dan sulit dilacak. Butuh waktu 2 hari hingga akhirnya Ferdi mendapat informasi bahwa seorang penjual balon tua sering terlihat berjalan di sekitar Pasar Kemuning dan sekolah dasar di Jalan Cemara. Ia langsung menyusun rencana untuk datang sendiri ke sana, tanpa pengawalan. Pagi itu, Pak Yono sedang memperbaiki roda gerobaknya yang mulai longgar. Ia duduk di teras rumah kontrakan kecil di gang sempit. Rumah itu hanya berdinding kayu, dengan atap seng yang mulai berkarat. Tapi di dalamnya, tertata rapi. Ada foto istri almarhumahnya tergantung di dinding, dan beberapa piala kecil milik anaknya yang dulu pernah ikut lomba menggambar. Ferdi muncul di ujung gang, mengenakan kemeja sederhana dan celana jeans, mencoba menyatu dengan suasana. Beberapa anak kecil yang sedang bermain berhenti dan memandangi mobil yang ia parkir di luar gang. Pak Yono mengangkat kepala, dan tertegun saat melihat Ferdi berdiri di depannya sambil membawa 2 kantong plastik. Pak Yono, sapa Ferdi sambil tersenyum. Pak Yono bangkit perlahan. Loh, Nak Ferdi, ngapain jauh-jauh ke sini? Saya mau silaturahmi, jawab Ferdi singkat. Ini ada sedikit oleh-oleh. Ada roti, susu, dan sedikit kebutuhan dapur. Saya harap Bapak berkenan. Pak Yono menerima dengan ragu. Tapi akhirnya ia membuka pintu rumah dan mempersilakan Ferdi masuk. Di dalam rumah yang hanya 2 ruangan itu, Ferdi merasakan suasana yang jauh berbeda dari rumah mewahnya sendiri. Sederhana, tapi hangat. Maaf, rumah saya sempit dan seadanya, kata Pak Yono sambil menuangkan air putih ke gelas. Ferdi duduk dan menatap sekeliling. Ini rumah yang paling jujur yang pernah saya datangi. Mereka berbincang lama. Tentang masa lalu Pak Yono, tentang perjuangannya membesarkan anak-anaknya, tentang istrinya yang meninggal karena gagal ginjal karena tak mampu berobat tepat waktu. Semua cerita mengalir tanpa Pak Yono bermaksud meminta simpati. Bapak nggak pernah menyerah ya, Pak? Tanya Ferdi. Kalau saya menyerah, siapa lagi yang ngurus hidup saya, Nak? Jawabnya santai. Pertemuan itu menjadi awal dari sesuatu yang besar. Ferdi tak bisa mengabaikan suara hatinya. Ia merasa bertemu sosok yang mengingatkannya pada nilai-nilai dasar kehidupan. Keteguhan hati, kejujuran, dan keberanian dalam kesederhanaan. Hari demi hari, Ferdi makin sering mengunjungi Pak Yono. Tak ada niat untuk menjadikannya objek amal. Justru ia ingin belajar, ingin dekat, ingin tahu seperti apa rasanya hidup dengan damai, meski serba terbatas. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, Ferdi duduk di samping gerobak Pak Yono di pinggir taman kota. Anak-anak menghampiri, seperti biasa, minta dibelikan balon. Ferdi tertawa saat harus belajar meniup dan mengikat balon sendiri. Balon itu sederhana, kata Pak Yono. Tapi kalau kita niat kasih, dia bisa bikin satu anak lupa kalau hidupnya susah. Ferdi menatap balon itu. Terpikir olehnya ide yang belum pernah ia bayangkan. Sebuah usaha sosial. Menggabungkan bisnis dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan mungkin, semua itu bisa dimulai dari satu balon kecil. Pak Yono menggulung tikar kecil yang biasanya ia pakai duduk menjajakan balon di trotoar terminal. Hari itu panas menyengat. Keringat sudah membasahi baju lusuhnya sejak matahari baru setinggi tombak. Balon-balon warna-warni yang digantung di tiang bambu ikut berayun pelan ditiup angin, seakan ikut menyapa siapapun yang lewat.
Hari ini, ia kembali berkeliling, menyusuri rute yang biasa ia tempuh. Rute itu ia hafal di luar kepala, bukan karena jalanannya istimewa, tapi karena tiap sudutnya adalah bagian dari kehidupannya sehari-hari. Anak-anak yang biasanya menyambutnya dengan sorak dan tawa belum banyak terlihat. Mungkin karena ini hari Senin, pikir Pak Yono. Sekolah masih pagi, tapi ia tetap melangkah. Roda gerobaknya menggesek aspal yang mulai panas. Di antara suara klakson dan deru motor, langkahnya tetap konsisten. Sementara itu, di tempat lain, Ferdi sedang duduk di belakang kemudi mobil SUV hitam yang berkilau. Ia jarang menyetir sendiri, tapi hari itu ia merasa ingin menyepi. Amanda, istrinya, sedang mengurus urusan galeri lukisan di pusat kota, dan ia memutuskan mengambil waktu sendiri menuju villa pribadinya di pinggiran. Jalanan menuju villa memang cukup sepi, melewati hutan kota dan beberapa perkampungan, tapi bagi Ferdi, itu justru ketenangan yang ia cari. Ia memutar lagu lawas dari radio mobil dan membuka kaca sedikit untuk merasakan angin. Jam digital di dashboard menunjukkan pukul 11.43. Masih cukup pagi, pikirnya. Namun, perasaan itu hanya bertahan beberapa menit sebelum sebuah motor tanpa plat nomor mendekat dari belakang dengan kecepatan tinggi. Ferdi sempat melihat bayangan motor itu di kaca spion sebelum suara pecahan kaca mengejutkannya. Pengemudi motor yang berboncengan itu memecahkan kaca belakang dan langsung membuka pintu. Ferdi mencoba mengunci, tapi mereka lebih cepat. Salah satu dari mereka menodongkan sesuatu yang menyerupai pistol ke wajahnya. "Ampun, jangan ambil saja semua," ucap Ferdi gemetar. Ia bukan pria lemah, tapi kejadian begitu cepat. Dompet, jam tangan, bahkan kunci mobil pun dirampas. Ferdi didorong keluar. Tubuhnya menghantam bahu jalan yang keras. Motor itu melaju kencang, meninggalkannya tergolek di bawah terik matahari, dengan kepala pusing dan tangan terluka. Pak Yono yang saat itu sedang melewati jalur yang sama, beberapa puluh meter di belakang, melihat ada seseorang yang tergeletak. Awalnya ia pikir hanya orang mabuk, tapi langkahnya melambat. Lalu berhenti saat menyadari sosok itu mengenakan pakaian mahal dan tampak kebingungan. "Pak, Bapak nggak apa-apa?" tanya Pak Yono sambil menurunkan gerobaknya dan bergegas menghampiri. Ferdi, yang wajahnya mulai memucat karena syok dan panas, menatap Pak Yono dengan pandangan setengah sadar. "Saya dirampok, mobil saya dibawa kabur." Pak Yono langsung mengulurkan tangan. Ia tidak mengenali siapa Ferdi. Baginya itu hanya orang yang sedang butuh bantuan. Ia membantu Ferdi duduk dan menyandarkan tubuhnya di batang pohon. Lalu dari gerobak balonnya, ia mengambil botol air minum plastik yang sudah setengah. "Minum dulu, Pak. Pelan-pelan. Luka Bapak berdarah tuh. Saya bantu bersihinnya." Ia mengeluarkan sapu tangan usang dari saku baju, lalu dengan hati-hati membersihkan darah di tangan Ferdi. Ferdi tak bisa berkata-kata. Antara rasa syukur dan heran, ia mengangguk kecil. "Terima kasih, Pak. Ada pos polisi dekat pasar, tapi agak jauh jalan kaki dari sini. Saya dorong Bapak pakai gerobak aja ya. Nanti di sana bisa minta tolong lebih lanjut." Pak Yono tidak menunggu jawaban. Ia berdiri, memindahkan sebagian balon dari tempat duduk gerobaknya, dan mengatur agar Ferdi bisa duduk dengan aman. Lalu ia mulai mendorong. Langkahnya mantap meski beban bertambah. Panas, peluh, dan jalanan yang menanjak tidak menghentikannya. Di benaknya hanya satu hal, orang ini harus selamat. Sepanjang jalan, beberapa orang melirik aneh saat melihat ada pria berdasi duduk di gerobak balon. Tapi Pak Yono tidak peduli. Ia terus mendorong, sesekali bertanya apakah Ferdi masih kuat. "Saya Yono, Pak, biasa jualan balon. Bapak tinggal di mana?" Ferdi menjawab dengan pelan. "Ferdi, saya tinggal di kota. Tapi tadi mau ke villa di atas sana." "Oh alah, pantas jalannya sepi. Untung saya lewat sini." Di dalam hati Ferdi, ada kehangatan yang belum pernah ia rasakan. Seorang asing yang bahkan tak tahu siapa dirinya, begitu sigap menolong. Ia terbiasa dilayani dengan sopir, bodyguard, pegawai yang tunduk.
Tapi ini benar-benar tulus. Ketika sampai di pos polisi kecil dekat pasar, dua petugas terkejut melihat kedatangan mereka. Ferdi langsung dibantu masuk, laporan dibuat, dan ambulans dipanggil. Pak Yono masih berdiri di luar, menunggu tanpa diminta. Tak lama, Amanda datang dengan wajah panik. Ia langsung memeluk Ferdi, menanyakan apa yang terjadi. Petugas menjelaskan kronologi, dan Ferdi menunjuk Pak Yono. Kalau bukan karena bapak itu, entah saya sudah bagaimana. Dia yang menolong saya. Amanda menatap Pak Yono dengan air mata berlinang. Ia menghampiri, menggenggam tangan Pak Yono erat. Terima kasih, Pak. Kami tidak akan lupa. Pak Yono tersenyum, lalu berkata pelan. Saya cuma bantu semampu saya, Bu. Siapapun pasti akan lakukan hal yang sama. Tapi Ferdi tahu, tidak semua orang akan lakukan hal seperti itu. Dan hari itu, hidupnya mulai berubah arah. Pak Yono tetap berdiri di pintu pos polisi, menutup gerobak balon yang ia dorong sepanjang jalan. Ia tampak lelah, namun wajahnya tetap bersahaja, penuh ketulusan. Di dalam, mobil ambulans telah muncul. Para paramedis segera menurunkan tandu dan membantu Ferdi masuk ke dalam. Amanda terus menggenggam tangan suaminya. Matanya berkaca-kaca. Ia menarik napas panjang dan berbisik pada Ferdi. Maafkan aku, Nak. Seharusnya aku ada di sampingmu. Ferdi menggenggam tangan istrinya. Gak apa-apa, Man. Sekarang yang penting kita selamat. Sejurus kemudian, petugas polisi mengundang Pak Yono masuk. Ia terlihat ragu. Namun polisi meyakinkan agar tetap berada saat pencatatan saksi dan memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi. Mengurai jejak keseharian. Selesai di kantor polisi, Amanda mengundang Pak Yono untuk ikut pergi beristirahat ke rumah sakit terdekat sebelum Ferdi dipindah ke rumah sakit utama mereka. Ia memberikan tiket klinik dan mempersilakan Pak Yono naik ke mobil ambulan. Sebuah kepercayaan yang tak biasa ia berikan pada orang asing. Di rumah sakit, mereka duduk bersama. Ferdi dengan luka memar di tangan dan pipi, Amanda memeluknya, dan Pak Yono duduk di samping dengan secangkir teh hangat. Para dokter mengonfirmasi bahwa kondisi Ferdi baik-baik saja. Luka memar mungkin menimbulkan memar dan sedikit gegar otak ringan, namun tidak ada kerusakan serius. Proses pemulihan akan memakan waktu beberapa minggu. Di saat hampir semua orang terlelap karena kelelahan, Amanda hampir menangis melihat tingkah sederhana Pak Yono. Ia memberikan saran menepuk punggung dan mengucapkan, "Semangat, Nak," yang begitu penuh empati. Begitu lembut dan natural. Ia memegang hati Amanda seperti gempa kecil tapi dalam. Ferdi menatap Pak Yono dan berkata pelan, "Bapak, saya ingin tahu lebih tentang kehidupan Bapak. Saya merasa tidak pernah betul-betul hidup sebelum hari ini." Pak Yono menunduk rendah, lalu mengangkat wajahnya dengan senyum sederhana. Rumah saya di Gang Cempaka, kecil. Istri saya sudah meninggal. Anak-anak saya kerja di kota. Balon ini satu-satunya penghasilan. Saya jalani saja tiap hari. Tapi, kalau hidup bisa berarti sedikit senyum untuk anak-anak kecil, itu sudah cukup. Amanda menggenggam tangan Pak Yono. Matanya berkaca-kaca. Maukah Bapak makan siang di rumah kami nanti? Pak Yono tersentak. Ia ragu. Setelah selama ini hidup sederhana, undangan makan di rumah mewah menjadi hal mustahil. Namun kehangatan Amanda membuatnya tak bisa menolak. "Baik, Bu. Saya akan datang." Malam pertama di rumah mewah. Beberapa hari kemudian, saat matahari tengah tinggi, mobil Ferdi melaju menuju rumah mewah mereka. Rumah itu beradu indah di bawah naungan pohon besar. Pintu gerbangnya terbuka, memberi kesan seperti memasuki galeri kehidupan yang lain. Pak Yono turun dari mobil. Wajahnya lesu namun mata tetap bersinar. Amanda menuntunnya ke dalam ruang makan yang wangi dan elegan. Chef pribadi mereka datang dengan sop ayam hangat dan sepiring sayur bening. Semua terasa mewah, tapi tidak membuat Pak Yono malu, karena ia merasa diterima dengan tulus. Saat jamuan dimulai, obrolan mengalir secara alami. Ferdi mencairkan suasana dengan cerita lucu tentang kejadian barusan di kantor,
Dan Amanda menanyakan apa yang tiap pagi membuat Pak Yono tetap semangat menjual balon. Saya terbayang wajah anak-anak kecil yang senang dapat balon. Jawab Pak Yono tulus. Kalau hati mereka gembira, saya pun ikut gembira. Semua itu lebih besar daripada apa yang saya dapat hari ini. Ferdi menatap Pak Yono penuh penghormatan. Amanda ikut tersentak oleh kata-kata sederhana itu, bahwa kebahagiaan bisa lahir dari hal-hal kecil dengan potensi besar. Jejak kebaikan yang mulai berkelindan. Malam itu berlanjut hingga ke waktu acara formal kecil. Sebuah televisi menampilkan video klip andaan-andan sederhana dari aktivitas harian di jalanan. Ada rekaman dari kamera pengawas mobil patroli. Ketika Ferdi jatuh, terlihat sosok balon tersebut yang ikut melambai, seakan memberi harapan di saat kegelapan. Ferdi berdiri. Saya ingin memberikan sedikit bantuan untuk Bapak. Saya tahu balon tidak butuh mahal, tapi untuk Bapak, tiap balon itu kemungkinan, harapan, dan senyum. Ia menyerahkan amplop uang. Tapi Pak Yono menggoyangkan kepala. Saya tidak terima waktu. Maaf, waktu. Ucapnya bingung. Amanda dengan lembut membantu. Tidak masalah, Pak Yono. Bapak telah memberikan waktu dan tenaga untuk menyelamatkan kami tanpa meminta imbalan. Sekarang kami ingin balasannya ketika Anda membutuhkannya. Akhirnya, Pak Yono menerima amplop itu, sambil menunduk dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Di momen itu, bukan uang yang didengar, tapi rasa hormat yang begitu tulus di antara dua orang dari dunia berbeda. Di sebuah pagi yang tenang, langit memantulkan warna abu-abu tipis sebelum matahari muncul sempurnanya. Jalanan di kota masih lengang. Suara klakson dan deru kendaraan belum ramai. Alun-alun kecil di depan masjid kampung terlihat lebih tentram. Di satu sisi, terlihat Pak Yono mendorong gerobak balonnya, melambat setiap kali melihat anak kecil merengek meminta warna tertentu. Ia berhenti, menunduk, dan menyerahkan satu balon merah jambu kepada gadis kecil yang lalu lari ke pangkuan ibunya. Jarum jam di pergelangan tangan Ferdi mengingatkannya bahwa ia sudah terlambat menjemput Amanda di galeri seni. Tapi pikiran Ferdi tetap di gang sempit dan balon tulus di tangan seseorang yang bahkan tak ia kenal nama aslinya. Ia tahu ia menyiapkan kejutan, rencana yang mungkin mengubah kehidupan keduanya. Ia menaikkan tempo mobilnya, melaju pelan agar tidak menarik perhatian, hingga ia melewati kawasan sama seperti beberapa waktu lalu. Teriknya pagi menambah ingatan tentang saat ia terguling di aspal. Namun kini, ia datang bukan untuk mencari titik lemah, melainkan jembatan ketulusan. Sesampainya di Gang Cempaka, ia melihat sosok itu. Pak Yono sedang menambal balon yang bocor, duduk di atas bangku taman kecil. Wajah tua itu muram sedikit, matanya fokus, tapi terlihat saat ia berhenti sejenak dan menarik napas panjang, seolah menahan kelelahan. Ferdi turun pelan. Ia keluar dari mobil dan menutup pintu. Rasanya seperti menapak di dunia lain, jauh dari kilau gedung kaca. Suara roda gerobak bergesek halus saat ia berjalan mendekat. Pak Yono. Sapanya lembut. Pak Yono menoleh. Napasnya sesaat tercekat. Lalu mengenali siapa yang berdiri di depannya. Loh, Mas Ferdi? Datang lagi? Tanyanya heran. Ferdi mengangguk dan meletakkan sebuah dus di samping bangku. Saya bawa sesuatu, Pak. Makanan, sarapan, dan saya ingin ngobrol. Ujarnya sambil tersenyum. Ada keheningan yang nyaman. Matahari mulai memantul lembut di sela dedaunan. Tepat saat itu, cerita baru pun terlontar perlahan. Keduanya duduk bersebelahan di atas bangku tua. Di depan mereka, gerobak balon terparkir rapi. Warna-warni balon seperti lukisan sederhana. Ferdi membuka dus sarapan. Nasi uduk, telur dadar, tempe orek, segelas teh hangat. Ayo, silakan, Pak, ajaknya. Terima kasih. Jawab Pak Yono pelan. Ia mengamati makanan mewah ini dengan mata berkaca. Tentu ini bukan porsi rutinnya. Saat mereka makan sambil mengobrol ringan, tentang cuaca, kelokan jalan sempit, program imunisasi di posyandu, aliran percakapan mengalir ke hal-hal lebih dalam, mimpi masa kecil, pengharapan keluarga, pergulatan dalam hidup. Ferdi berkali-kali menahan emosi saat mendengarkan cerita tentang istri Pak Yono.
Bagaimana seorang guru TK yang penuh cinta sempat menceriakan hidup setelah menimang anak-anak. Bagaimana ia jatuh sakit dan wafat meninggalkan kesunyian di rumah kecil mereka. Sesekali mulut Pak Yono mengerut. Memori yang tertahan seperti terpicu. Ia mencoba menggambarkan bagaimana dulu mereka berdua menjual sayur keliling naik sepeda, bahu-membahu. Bagaimana mereka menghitung receh demi menabung sekolah untuk anak mereka. Bagaimana cinta pernah terasa sederhana, tapi mencukupi. Di ujung bangku, Ferdi memegang erat gelas teh. Ia merasakan perubahan halus di dadanya. Dunia yang selama ini kering oleh angka dan prestise, kini tersentuh oleh kisah nyata dan empati. Ia tahu disinilah jembatan sesungguhnya, bukan antara kaya dan miskin, tapi antara yang memilih tetap tulus atau pupus hati. Setelah menuai cerita panjang, obrolan bergeser ke kehidupan setelah musibah rampokan. Ferdi mengaku merasa takut kembali, khawatir kejadian serupa terulang. Namun ia juga merasa ingin membayar budi atas kebaikan Pak Yono, tanpa membuatnya merasa seperti unggul. Pak Yono, saya mau bantu, tapi bukan bantu langsung buat Bapak pribadi. Saya ingin bantu warisan Bapak, balon, keterampilan, kehangatan. Saya mau buka program pelatihan balon sasirangan untuk anak jalanan. Saya akan urus izinnya, tempatnya, donatornya. Bolehkah saya ajak Bapak menjadi mentor? Ada keheningan lama. Pak Yono menunduk, termenung, lalu menatap Ferdi lagi. Aduh, Mas, saya cuma bisa senyum. Kalaupun anak-anak jalanan bisa sedikit senang dengan balon, saya langsung ikhlas. Kalau Bapak mau beri program buat anak-anak yang butuh, silakan saja. Saya siap bantu. Ucapan ini seperti membuka pintu lebar. Bukan karena jumlah uang, tapi karena hati yang mau saling terbuka. Beberapa minggu berikutnya, mereka menapaki aktivitas tripartit. Pagi hari Pak Yono mengajarkan teknik meniup dan membentuk balon di taman. Siang hari Ferdi sibuk menjajaki tempat yang bisa membantu penyediaan gerobak warung edukatif. Amanda dan beberapa relawan mengurus desain logo dan mendaftar izin usaha sosial kecil. Membutuhkan proses yang penuh detail, mulai dari rancangan biaya, perkembangan peserta, jadwal pendampingan, semuanya berjalan pelan tapi pasti. Di pojok taman, anak-anak jalanan berkumpul. Mata mereka tajam dan waspada, tapi saat balon masuk ke tangan mereka, ada kilatan polos yang terlepas. Ada anak yatim yang tidak pernah mendapat kado ulang tahun. Di sini ia diberi balon bentuk tokoh favoritnya. Ada anak remaja pemalu yang tidak pernah berani bicara. Kini ikut belajar tepuk tangan saat berhasil membuat balon berbentuk bunga pertama mereka. Untuk pertama kalinya, Ferdi menyaksikan efek program yang ia gagas. Ia merasa gemetar menyadari, usaha suksesnya selama ini terlihat begitu kecil dibandingkan dampak di taman kecil ini. Di tengah kebahagiaan, muncul tantangan. Beberapa relawan mengeluh bahwa program balon ini tidak menarik sponsor besar. Hasil survei belum mencukupi standar mereka. Beberapa media lokal menerbitkan artikel kecil tentang program balon jalanan, tapi tidak memberi dampak finansial nyata. Pergolakan ini membuat Ferdi gelisah. Ia bertanya pada Amanda, "Gimana kalau ini terlalu kecil, Mand? Kita sudah keluar usaha besar. Program balon anak jalanan mungkin tidak cukup." Namun Amanda menjawab lembut, "Jangan ukur dengan skala besar, Fer. Ukur dengan seberapa banyak yang tersenyum hari ini." Dan di sisi lain, Pak Yono juga berbincang dengan salah satu relawan pelatih. Anak-anak butuh lebih dari balon. Mereka butuh waktu dan penghargaan, ucapnya. Kamu yang kantor mungkin perlu turun ke lapangan. Tahu kondisi mereka. Biar bantu sesering mungkin. Dialog ini jadi momen penting. Semua menyadari makna besar dari hal kecil adalah terus ditegakkan melalui komitmen real. Langkah demi langkah, suasana di galeri seni akhir pekan itu perlahan dipenuhi sentuhan sederhana yang penuh arti. Di tengah ruangan dengan dinding putih dan lampu sorot lembut, terpampang foto-foto kegiatan, balon anak, dari taman kota, tawa polos, jari mungil berjabat balon, dan tangan balon menghitung, memberi kesan sejati bahwa momen paling sederhana bisa menyentuh banyak hati. Di pojok,
Amanda terlihat sibuk mengatur buku tamu dan menyiapkan etalase video kecil dengan klip pendek kegiatan mereka. Musik latar dari pemain akustik menambah suasana hangat. Semua itu seolah membentuk panggung untuk pahlawan yang tak terlihat. Tepat di tengah, meja kayu kecil dihiasi rangkaian balon satelit kecil, hadiah simbolik. Waktu hampir menunjuk jam pembukaan acara. Ferdi mengalungkan mikrofon di lehernya, memanggil orang-orang untuk duduk. Di belakang, pria tua berbaju kotak-kotak, yaitu Pak Yono, dengan gugup memegang seikat balon, tampak lemah dan sederhana di tengah gedung megah. Ia memejamkan mata sejenak, lalu perlahan menghembuskan udara. Ia masih seorang pedagang balon, namun malam ini ia menjadi simbol harapan dan bukti tulusnya. Ferdi memulai, "Malam ini kita berkumpul bukan untuk merayakan, tapi untuk membagi harapan. Semua orang yang hadir bukan hanya tamu, tapi bagian dari perjalanan sederhana ini." Ia memperkenalkan narasi tentang bagaimana kebaikan kecil bisa menghasilkan energi besar di muka anak-anak yang meskipun hanya menaikkan satu balon, berharap sedikit saja mendapat perhatian. Setelah itu, Amanda menampilkan slide, video kilas balik singkat. Anak kecil terpaku saat menerima balon. Anak murid belajar hitung dengan balon menjadi kembang mawar dari tangan Pak Yono. Suara tawa dan isak haru menjadi latar. Ketika giliran sang bintang utama tiba, semua mata tertuju pada Pak Yono. Ia berjalan dengan hati-hati, balon di tangan, lalu berdiri di dekat papan tinggi. "Dulu saya cuma jualan balon keliling." Suaranya gemetar. "Tapi saya sadar, balon itu bukan hanya hiburan, itu kesempatan untuk anak yang susah senyum. Dan saya tak pernah bayangkan bisa di sini." Suasana hening. Suara sendok berhenti menukik gelas. Lampu sorot menyorot wajah tua yang penuh warna harapan. Ia melanjutkan, "Ada satu anak yang saya bantu. Ia tidak punya teman. Hari itu saya beri balon kelinci kecil. Dia tersenyum, dan semalam lalu cerita ke saya, 'Pak, ini balon paling cantik di dunia.' Hatiku meleleh. Saya sadar, manusia butuh senyum sederhana itu untuk bertahan hidup." Beberapa hadirin meneteskan air mata, tersentuh oleh kisah tulus tanpa retorika. Usai itu, tepuk tangan bergema, tak sekadar karena apresiasi, tapi karena rasa berhutang empati. Setelah sesi itu, beberapa pemilik yayasan dan sponsor kecil berdatangan. Ada yang bertanya tentang rencana ekspansi program ke kota lain. Ada yang menanyakan estimasi biaya pengembangan balon edukatif. Ada pula yang menawari fasilitas pajangan gratis, asalkan ada laporan triwulanan. Tetapi muncul pula kekhawatiran di hati relawan senior. Apakah aksi ini masih akan menjaga keaslian hati? Tak lama, konflik internal ringan mulai terasa. Ketika salah satu relawan bersuara, "Kita perlu membuat akun Instagram aktif, supaya donatur makin banyak." Pendapat itu mendapatkan dukungan dari relawan lain, karena mereka tahu tanpa media sosial, jangkauan terbatas. Namun ada tim lain yang mengingatkan bahwa jangan sampai nilai inti, ketulusan dan interaksi nyata dengan anak-anak, tergerus oleh gaya. Mengatasi hal ini, Ferdi dan Amanda memilih jalan tengah. Akun resmi dibuat, tapi hanya dipasang 1 kali per minggu, berfokus pada narasi kemanusiaan dan hasil aksi nyata. Mereka membatasi share hanya pada momen tulus, dengan izin peserta kecil, tanpa glamorisasi. Ketegangan mereda. Malam itu juga, diskusi kecil berlangsung di sudut galeri, antara sponsor dan keluarga muda, tentang bagaimana bentuk kerjasama akan mencakup latihan sukarela, pelaporan transparan, dan evaluasi langsung di lapangan. Beberapa pekerja korporat tertarik, tapi bersikeras ingin sistem yang jelas. Mereka menawarkan sistem donasi otomatis, tapi juga meminta rencana jangka panjang. Ferdi mempersilakan dengan lembut. "Kita tidak sekadar ingin jadi sorotan. Kita ingin punya pijakan yang kuat, agar program ini tidak hanya viral, tetapi sustainable." Pembicaraan berlanjut hingga akhir acara. Semua tamu pulang dengan hati haru, sambil menahan pelukan. Beberapa media kecil mengambil interview, yang esoknya mencuat dengan tajuk, "Balon Hati, Kisah Pedagang Tua dan Miliarder." Kisah sederhana itu jadi inspirasi nyata. Saat mereka meninggalkan galeri,
Suasana hati terasa berubah. Amanda meraih tangan Ferdi. Bisakah kita jaga hati kita tetap sederhana? Tanyanya lirih. Ferdi mengangguk, sambil menatap sosok Pak Yono yang tampak berjalan menuruni tangga galeri santai, seolah menapaki trotoar rumah sendiri. Aku berjanji, jawabnya. Malam itu, walaupun kelelahan, damai memenuhi dada mereka. Gerimis tipis mulai turun saat sore menjelang, mencipta suasana tenang di taman ruang balon. Langkah terakhir relawan memasang lampu gantung kecil tanda akhir sesi resmi. Hari itu, sesi balon belajar membawa 3 tema baru, ungkapan perasaan melalui bentuk, teknik relaksasi sederhana, dan kreativitas mengejutkan kecil. Semua disampaikan dengan balon. Banyak ibu dan anak hadir, berkumpul dengan semangat menunggu rangkaian acara lanjutan yang akan dirilis pekan depan. Di pojok taman, 2 kursi plastik diduduki Ferdi dan Amanda. Di tengah hangatnya lilin kecil dalam wadah kaca, mereka berbincang pelan. Topik pertama, evaluasi acara, yang berjalan lancar. Namun di balik itu, ada sedikit keraguan muncul di benak mereka. Ferdi, gimana dengan kehadiran sponsor? Amanda membuka topik di suara lembut. Ferdi menatap secarik skor evaluasi di telapak tangannya. Beberapa besar siap bantu, asal laporan konsisten. Tapi kita harus siap dengan laporan kuantitatif. Ya, jumlah peserta, modul, efektivitas. Gak bisa lagi pakai catatan manual Pak Yono. Amanda mengangguk pelan. Tapi jangan sampai kita terlalu fokus data dan lupa menanyakan pada anak-anak. Hari ini kamu senang, kenapa? Diskusi mengalir tentang rencana pelatihan relawan lanjutan, membuat modul sederhana, dan menyiapkan portal online untuk dokumentasi. Mereka sepakat, semua tetap sederhana, tapi sistematis. Sementara itu, di ujung lain taman, Pak Yono duduk sendiri sambil menyiapkan balon. Ia termenung, tangan gemetar saat meniup. Ia bertanya pada diri sendiri, apakah ia mulai berubah karena program ini? Ia menyukai suasana, tetapi takut jiwanya kehilangan keaslian sederhana. Ada keraguan kecil menghinggapi. Seorang pengamat datang menemui Pak Yono. Rere, relawan mahasiswa baru yang mulai dekat dengannya. Ia duduk pelan, membawa secarik catatan. Pak, bagaimana kalau minggu depan kita bikin balon tema alfabet? Biar anak-anak belajar huruf sekaligus main. Usulnya. Pak Yono menoleh. Sejenak, ia berpikir. Di dalam pikirannya, ia melihat senyum anak yang semula salah menyebut huruf A. Kini bisa. Ada lega di sudut hatinya. Baik. Nak, saya setuju. Ini dunia anak-anak. Jadi apapun yang menambah rasa ingin tahu mereka, ayo kita lakukan. Beberapa hari berikutnya, suasana ramai. Taman didekorasi warna-warni. Relawan datang dengan alat permainan edukatif, dan petugas sponsor datang mengamati dari samping. Atmosfer penuh energi percampuran antara ketulusan dan aspirasi. Namun di satu sisi, tekanan muncul. Tim sponsor meminta statistik lapangan, merekam semua sesi, menyiapkan laporan triwulanan. Tim riset kecil dibentuk. Rere dan 1 orang programmer kampus ditugasi mengelola portal sederhana untuk pendataan. Awalnya terasa menyenangkan. Tapi lambat laun beban administrasi membebani relawan. Ada yang mulai absen mendadak. Mereka merasa lebih banyak menulis dan menghitung. Jarang ikut turun ke lapangan. Malam itu, pertemuan internal digelar di ruang multifunction taman kecil. Ferdi membuka sesi. Kita berada di persimpangan. Kalau kita mau berkembang besar, kita butuh sistem. Tapi saya tak mau kehilangan hati kita, kebersamaan dan kesederhanaan. Semua terdiam. Rere angkat suara. Bagaimana kalau kita buat jadwal rotasi administrasi? Relawan yang tahan penghitungan diarahkan dokumentasi. Yang lain tetap turun ke lokasi. Kita bagi tugas agar semua punya waktu menyentuh anak-anak. Ide itu diterima. Resepsi ringan pun tercipta saat Amanda menentukannya sebagai solusi sederhana, tapi berdampak besar. Minggu berikutnya, giliran sesi alfabet. Anak-anak berbaris di depan poster besar dengan huruf A hingga Z. Mereka harus meniup balon,
lalu membentuk warna sesuai huruf yang disebut oleh relawan. Tawa dan keriuhan menyebar. Seorang anak tersenyum malu saat berhasil mendapatkan balon warna yang benar. Tangannya menggenggam erat. Pak Yono duduk di kursi kayu usang. Ia memperhatikan suasana. Matanya berkaca saat melihat anak-anak yang dari awal datang gentar, kini mampu berbicara dengan lantang. Seorang ibu muda mendekat. Pak Yono, anak saya jadi lebih percaya diri setelah ikut ini. Pak Yono hanya tersenyum, sambil mengelus punggung anak itu. Bagus. Itu tujuan kita. Momentum itu juga jadi awal perubahan di galeri dan portal. Foto-foto sesi tersebut diunggah di akun resmi setiap Sabtu, dilengkapi refleksi ringan dari relawan maupun peserta. Komentar positif mengalir. Sponsor baru menunjukkan minat. Di satu sisi, kesederhanaan tetap terjaga. Semua berjalan di taman, tanpa seremonial besar. Namun sistem mulai berdiri. Portal berfungsi, jadwal lebih rapi. Semua terasa menantang sekaligus menggairahkan. Menjelang malam, suasana menenangkan. Gerimis tipis turun. Lampu taman menyala. Balon tergantung setengah kempis. Relawan membereskan barang. Di lapangan kosong, hanya tertinggal jejak balon yang terpecah. Ferdi, Amanda, dan Pak Yono duduk di bangku kayu, memerhatikan suasana. Ada rasa lega sekaligus haru. Waktu terasa padat hari ini, tapi damai di hati mereka. Rere menghampiri dengan secangkir teh hangat. Pak, mungkin ini malam mikro sembahyang sebelum kita tidur. Candanya, dan mereka tertawa kecil, lalu bersulang teh kecil sambil menikmati gerimis pekat. Mereka tahu, tantangan masih menanti, sponsor besar, pengelolaan dana, ekspansi wilayah, bahkan penyusunan badan hukum. Tapi malam itu mereka bertiga setuju satu hal. Mereka akan menjaga keseimbangan antara sistem dan ketulusan, antara statistik dan senyum anak-anak yang diam-diam telah mengubah mereka. Subuh membasuh jalan-jalan kota dengan dinginnya yang lembut. Suara pompa sepeda terdengar lantang saat para relawan bersiap turun ke taman, sekolah, panti asuhan, dan beberapa kampung pinggir jalan. Mereka membawa gerobak kecil, modul edukatif, dan balon. Ketua tim mendadak ada perubahan jadwal untuk menampung yayasan donor yang datang siang nanti, sehingga mereka menyusun agenda lanjutan bab 5 dalam bentuk lebih konkret. Sementara itu, di rumah kontrakan Pak Yono, udara pagi terasa tentram. Ia menyeduh teh, menatap foto sedang meniup balon bersama istri semasa hidup. Hatinya tergerak. Ada anak yatim tetangga yang kini menunggu pembelajaran baru di taman. Seiring harum teh, ia berdoa agar langkahnya hari ini tetap membawa manfaat tulus. Sore harinya, tim tiba di sebuah panti asuhan sederhana. Anak-anak kecil berbaris dengan wajah penasaran. Hari ini tema, balon cerita, akan dijalankan. Anak-anak menulis satu kalimat tentang impian mereka di daun kertas kecil, kemudian membungkusnya bersama balon transparan. Setelah ditebarkan, balon-balonnya dilepas, melayang di udara. Simbol harapan yang tak membatasi. Tepat saat tangan balon tinggi terbawa angin, semua tertunduk haru. Salah satu anak menangis lantang. Impian saya ke sekolah sampai jadi dokter. Tawa dan tepukan mengiring gembira. Di tempat berbeda, relawan lain mulai merasa kehabisan tenaga karena banyak permintaan lanjutan dari 4 lokasi berbeda. Koordinasi kilat dilakukan. Beberapa relawan pilot di lapangan menciptakan tim shift agar aktivitas bisa dijalankan tanpa mematikan kehadiran langsung di lapangan. Rapat singkat berlangsung di taman, di bawah pohon rindang. Moderator rapat, Ferdi, membantu komunikasi antara relawan dan sponsor. Diskusi membuat sistem rotasi sangat dibutuhkan. Mereka menetapkan jadwal, Senin Rabu Jumat untuk taman, Selasa Kamis di sekolah, Sabtu untuk panti, Minggu untuk event lainnya. Paket bantuan donor disesuaikan dengan jadwal kegiatan, sehingga tidak muncul kekurangan bahan atau tenaga. Pada tengah minggu, sebuah tantangan kecil muncul. Seorang pengusaha lokal yang awalnya ingin mendanai program, menarik kembali niatnya. Alasan usahanya sedang kesulitan, dan mereka menuntut jaminan visibilitas besar. Situasi itu memicu pertanyaan etis. Tingkat eksposur yang terlalu tinggi bisa mengubah karakter program.
Di tengah ketegangan itu, tim kembali mendebat pentingnya menjaga wajah yang jujur. Sehari kemudian, mereka diundang untuk diskusi di radio lokal. Moderator menanyakan, bagaimana program balon ini akan berkembang tanpa menelan banyak biaya dan tetap menghadirkan wajah bahagia anak-anak. Jawab tim menjadi publikasi positif. Mereka menyampaikan rencana Badan Hukum Nirlaba dengan dana mikro, Rp10.000 per balon bagi donatur individu, Rp1 juta paket sponsor per bulan, dan kerjasama dengan UKM produksi balon lokal. Semua proposal itu ditanggapi antusias dengan pertanyaan lanjut. Seminggu berikutnya, sebuah rombongan dinas pendidikan mendatangi taman. Mereka ingin menilai apakah program ini bisa diadopsi untuk perayaan kemerdekaan HUT kota nanti. Rapat koordinasi dadakan digelar. Persyaratan tambah mural edukatif, pelatihan guru budaya, dan evaluasi konsisten agar hasil pembelajaran benar-benar terekam. Di tengah semua itu, suasana mulai lembek. Sebagian relawan mengeluh bahwa mereka merasa lebih seperti pegawai kantoran daripada sahabat anak-anak. Beberapa suara memunculkan usul. Kalau kita minta relawan dari kampus ilmu pendidikan aja, tawar seorang kandidat. Awal konflik ringan muncul. Apakah mereka akan kehilangan keraguan praktis dan menjadi proyek formal? Semua pihak sepakat. Jalannya harus hati-hati. Satu malam, saat membersihkan balon bekas di dekat taman, Ferdi bertanya kepada Pak Yono, "Pak, apakah jalannya sudah terlalu rumit?" Pak Yono membuang balon bekas ke tong sampah, lalu menarik napas. "Yang penting jangan sampai anak-anak lupa rasanya senyum. Semua sistem boleh kompleks, asal hati kita tidak ikut ribet." Ferdi mengangguk, menyadari makna dalam kata-kata sederhana itu. Minggu demi minggu berlalu. Data pengunjung anak meningkat dari 10 anak jadi 40 anak seminggu. Laporan keuangan sederhana menunjukkan arus masuk dana mikro dari publik. Ribuan rupiah dari banyak orang yang merasa menyentuh. Di acara HUT kota, mural raksasa bergambar balon dan anak melambai melayang dipuji banyak orang. Semua berjalan sesuai harapan sederhana. Namun, senyum yang benar-benar membekas muncul saat pantai balon ditinggalkan. Balon transparan berisi harapan anak-anak jatuh di pelataran masjid tua. Seorang kakek saksi mata menangis pelan, tersentuh dengan simbol harapan yang tak pernah pudar. Ia segera mencatat nomor akun yayasan di kertas kecil, lalu menyumbang penuh uang pensiunnya sebagai bentuk dukungan sederhana namun sangat bernilai. Pasukan balon dan semangat pagi itu bergerak pelan, menyusuri jalan kampung, taman, sekolah, dan panti asuhan. Aktivitas yang semula sederhana, meniup, mengikat, menyerahkan balon, kini berubah menjadi rangkaian kegiatan yang sistematis. Tiap lokasi memiliki jam buka dan tutup, relawan ditugaskan sesuai shift, dan pengurus portal online sibuk mengunggah foto dan merampungkan statistik harian. Di satu sudut taman, Pak Yono meniup balon transparan disaksikan 2 anak SD yang ikut program. "Hari ini kalian mau belajar apa?" tanyanya lembut. Satu anak menjawab, "Huruf B, Pak." Yono pun membentuk balon menjadi huruf B besar. Tawa mereka pecah spontan, sebuah momen kecil yang jadi ritual bahagia. Sementara itu, di kantor yayasan darurat yang mereka bentuk di kontrakan Amanda, Ferdi bersama tim sedang mengalami dilema besar. Ada email masuk dari sponsor besar pertama mereka, meminta laporan triwulan lengkap dengan foto dokumentasi, testimoni dari anak-anak, rincian dampak psikologis, dan komitmen keberlanjutan triwulanan. Seminar di Balai Kota tinggal sebulan lagi, begitu pula persiapan rapat tahunan sponsor. Data pun belum rapi. Tim tanpa kepala merasa panik. Rere dan Alvin, relawan programmer, sibuk menyusun database sederhana, sementara relawan lapangan berdebar karena merasa kehadiran mereka kurang nyata dibanding data fiktif yang diribetkan logika kantor. Sore itu di ruang keluarga Amanda, sambil menyantap mie instan. Suara ketukan keyboard bercampur dengan sejumput ketegangan. Pak Yono hadir tanpa kata pembuka. Ia duduk, melihat layar laptop, lalu berkata singkat, "Anak-anak butuh balon dan teman, bukan angka di sistem." Tapi matanya mengandung simpati dalam. Malam itu, Amanda memimpin rapat kecil di sofa ruang tamu, dan mereka sepakat. Akun aktif tiap minggu, unggah 1 foto dan 1 kisah nyata.
Sebuah keputusan manis untuk menjaga keseimbangan kejujuran dan visibilitas. Suatu pagi, surat izin yayasan muncul. Tangisan haru legalkan itu terekam telepon. Dari nasabah pensiunan yang mau donasi, relawan tambahan, hingga satu kepala sekolah menawarkan lokasi sekolah rusun untuk memperluas program. Hari demi hari, tantangan bertambah. Pajak yayasan, audit kecil dari dinas sosial, persiapan event kemerdekaan, dan keterlibatan mentor psikologi untuk anak-anak yang trauma. Namun setiap hal disikapi melalui diskusi hati, diakhiri dengan penyusunan garis besar prinsip yayasan. Berikan senyum, bukan janji. Pagi itu, udara Jakarta masih terasa lembab meski matahari belum tinggi. Di halaman sempit belakang rumah kontrakan tempat markas kecil Yayasan Pak Yono, tumpukan balon warna-warni baru saja datang dalam karung besar. Rere dan Alvin sibuk memeriksa tiap bundel, sementara suara tawa anak-anak dari kelas pagi terdengar dari ruang tamu yang kini sudah seperti TK darurat. Ferdi duduk di kursi plastik, membuka laptop dan membaca laporan terbaru dari salah satu sekolah mitra di daerah Ciputat. Jumlah anak yang ikut program meningkat 2 kali lipat, katanya pada Amanda yang tengah menuang teh ke dalam gelas plastik. Amanda mengangguk pelan, tapi permintaan juga bertambah. Mereka minta sesi rutin setiap minggu, dan itu artinya kita butuh relawan baru, balon lebih banyak, dan transportasi. Ferdi menyandarkan tubuhnya, menatap langit-langit rumah yang mulai lembab. Kita harus cari cara. Kalau kita batasi kegiatan, anak-anak kecewa. Tapi kalau kita paksa jalan terus, relawan bisa kelelahan. Di saat mereka tengah memikirkan solusi, Pak Yono datang dengan gerobaknya. Meski kini ia tak lagi keliling seperti dulu, gerobaknya tak pernah ditinggalkan. Ia sulap jadi semacam ikon keliling yayasan, tempat menyimpan perlengkapan, sekaligus panggung berjalan saat mereka adakan pertunjukan kecil-kecilan. Hari itu, mereka punya jadwal untuk sebuah sekolah informal di pinggiran Kalideres. Lokasinya jauh, sekitar 1,5 jam dari markas. Anak-anak di sana mayoritas tinggal di lingkungan padat. Sebagian dari mereka bahkan tak punya akta lahir. Akses pendidikan terbatas, fasilitas sekolah lebih menyerupai gudang yang disulap jadi kelas. Namun semangat belajar mereka tak kalah dari sekolah negeri terbaik. Rere membawa 1 dus penuh perlengkapan belajar dan balon. Amanda membawa makanan kecil yang dikemas dalam kotak. Sementara Pak Yono, tetap dengan gerobaknya, berjalan di depan sambil menyapa warga sekitar. Di tengah perjalanan, gerimis turun. Mereka berhenti di warung kopi kecil di pinggir jalan. Di sana, Ferdi menerima telepon dari seorang wartawan lokal yang ingin mewawancarai mereka untuk rubrik komunitas. Wartawan? Dari mana? Tanya Amanda, agak kaget. Tabloid kota. Katanya dapat info dari salah satu relawan yang posting kegiatan kita di Twitter. Rere tertawa kecil. Akhirnya medsos kita berbuah juga. Namun Pak Yono tampak diam. Ia menatap langit yang mendung dan berkata, wartawan datang bukan hanya bawa pujian, tapi juga ujian. Amanda mengerti maksudnya. Semakin dikenal, tekanan semakin besar. Akan ada ekspektasi tinggi, ada pandangan skeptis, dan yang paling ditakutkan, perubahan arah niat. Mereka tak ingin program ini berubah jadi ladang pencitraan atau sekadar alat eksistensi. Sesampainya di sekolah Kalideres, sambutan hangat anak-anak menyapu semua lelah. Ada yang memeluk Pak Yono sambil membawa gambar dirinya bersama balon. Ada pula yang menyerahkan surat kecil bertuliskan, Pak Yono, terima kasih sudah ajari saya bernyanyi. Hari itu mereka mengadakan kelas menyanyi dan membuat bentuk-bentuk balon. Di ujung sesi, mereka duduk melingkar dan masing-masing anak diminta menyebutkan cita-cita. Aku mau jadi pilot. Aku mau punya toko buku. Aku mau jadi tukang balon kayak Pak Yono. Yang terakhir membuat semua tertawa, termasuk Pak Yono sendiri. Namun ketika sesi hampir berakhir, Amanda mendapat telepon dari salah satu relawan yang bertugas di lokasi lain. Mbak, kita punya masalah. 2 sponsor besar tiba-tiba tarik dukungan. Katanya mereka ingin dukung yayasan yang lebih punya program formal dan jelas arah institusinya. Mereka minta laporan akuntansi bulanan dan MOU detail, bukan cuma dokumentasi foto.
Kabar itu menghentak. Pulang dari Kalideres sore itu, suasana menjadi sedikit tegang. Mereka kembali berkumpul di ruang tamu sempit, duduk di lantai, dan mendiskusikan pilihan yang ada. Ferdi mengusulkan untuk menyewa konsultan hukum yang bisa bantu menyiapkan berkas resmi dan struktur administrasi yang lebih kuat. Tapi dana operasional tak cukup. Amanda mengusulkan membuka donasi publik lewat platform crowdfunding. Namun lagi-lagi mereka terbentur regulasi dan kesiapan tim. Kalau kita terlalu sibuk urus legalitas dan laporan keuangan, siapa yang turun ke lapangan? Rere menimpali. Pak Yono hanya diam. Lalu, ia berdiri, mengambil papan tulis kecil dan menulis dengan spidol merah. Tetap pada jalan yang lurus. Ia menoleh pada mereka dan berkata, kalau kita jalan karena keikhlasan, pasti ada jalan keluar. Tapi kalau niat mulai miring, kita akan kehilangan arah. Malam itu, mereka akhirnya mengambil keputusan penting, membentuk tim kecil khusus untuk urusan administrasi dan legal, tanpa melibatkan semua relawan lapangan. Mereka juga memutuskan untuk memperlambat ekspansi dan fokus menjaga kualitas, bukan kuantitas. Beberapa hari kemudian, mereka kedatangan tamu. Seorang wanita muda, berjilbab, memperkenalkan diri sebagai Arin. Ia adalah akuntan yang sebelumnya bekerja di lembaga pendidikan swasta, dan baru saja resign karena ingin melakukan pekerjaan yang lebih bermakna. Saya lihat postingan tentang yayasan ini di internet. Dan saya merasa terpanggil. Kalau kalian butuh bantuan administrasi dan laporan keuangan, saya bisa bantu. Kehadiran Arin seperti jawaban dari doa diam-diam yang mereka panjatkan. Dalam waktu 2 minggu, Arin berhasil menyusun laporan keuangan dasar, membuat sistem pencatatan donasi yang transparan, dan membantu proses pengajuan legalitas ke kementerian. Sementara itu, Pak Yono tetap aktif turun ke lapangan. Ia tak pernah mau ikut rapat terlalu lama, katanya. Biar saya yang jaga semangat anak-anak di lapangan. Kalian urus rumahnya, saya jaga apinya. Semangat itu menular. Ferdi, yang sebelumnya hanya bekerja di balik layar, kini sesekali ikut turun. Ia menyamar jadi pengantar balon, mengenakan topi lucu dan baju penuh warna, dan menyadari bahwa tawa anak-anak lebih berharga daripada segala presentasi. Amanda, yang dulu pemalu dan selalu berada di belakang layar, kini berani menjadi pembicara di depan kelas-kelas relawan baru. Ia membagikan kisah bagaimana dulu ia hanya istri dari seorang pengusaha, dan tak pernah membayangkan akan jadi bagian dari perjuangan sosial. Tapi setelah melihat senyum anak-anak yang tak pernah ia kenal sebelumnya, ia tahu hidupnya berubah untuk selamanya. Seorang anak bernama Johnny, yang dulu hampir tak pernah bicara, kini mulai terbuka. Saat sesi penutupan di taman, ia menghampiri Pak Yono dan menyerahkan lukisan kertas kecil, gambar dirinya sedang memegang balon, berdiri di samping seorang pria tua yang tersenyum. Ini Bapak. Aku mau kayak Bapak. Pak Yono menerima lukisan itu tanpa berkata-kata. Ia hanya mengangguk, lalu menepuk bahu Johnny dengan lembut. Di tengah segala kerumitan administrasi, tekanan sponsor, dan tuntutan formalitas, satu hal tak berubah, niat tulus mereka. Dan selama itu dijaga, mereka percaya, langkah mereka tak akan goyah. Langit pagi masih menggantungkan mendung tipis di atas pemukiman padat ketika Pak Yono menyiapkan balon-balon warna-warni di troli tuanya. Angin berembus lembut, menggoyangkan balon yang tergantung di tiang-tiang kecil dari bambu. Ia sudah hafal betul sudut-sudut jalan yang ramai di hari pasar. Tapi hari itu, pikirannya sedikit kacau. Semalam, Ferdi meneleponnya dan mengajak bertemu lagi di sebuah lokasi yang agak jauh dari rutinitas Pak Yono berdagang. Tempat itu terletak di perbatasan kota, dekat jalur sepi yang biasa dilewati truk pengangkut barang. Ferdi bilang ingin mengajak Pak Yono melihat sesuatu. Tidak banyak penjelasan yang ia berikan. Namun Pak Yono tahu, sejak peristiwa penyerangan yang hampir merenggut nyawa miliarder itu, hidup Ferdi memang banyak berubah. Ada rasa percaya yang tumbuh, dan ada urusan yang mulai disambungkan Tuhan lewat kejadian ganjil itu. Pak Yono menuntun troli balonnya perlahan. Balon-balon plastik yang sudah diisi angin helium melambai seperti melambaikan ucapan selamat pagi ke setiap orang yang dilewati. Beberapa anak kecil tersenyum dan menunjuk-nunjuk ke arahnya.
Tapi ia hanya membalas dengan senyum ringan. Hari ini berbeda. Ia tidak menuju sekolah-sekolah atau taman kota. Ia menuju tempat yang menurut warga sekitar cukup sunyi, terutama di pagi hari. Ferdi sudah menunggunya di sana. Ia berdiri di sisi mobil Range Rover hitamnya, mengenakan sweater abu-abu dan celana jeans sederhana. Tidak ada jas mahal atau sepatu kulit berkilau seperti biasanya. Raut wajahnya menunjukkan antusiasme, seperti seseorang yang akan memperkenalkan sesuatu yang sudah lama ia persiapkan. "Pak Yono," serunya sambil melambaikan tangan. Pak Yono mempercepat langkahnya, walau tetap menjaga keseimbangan troli yang mulai agak miring karena salah satu rodanya goyah. Ia menyambut Ferdi dengan pelukan singkat, lalu berdiri di sisinya, menghela napas sejenak. "Jauh juga tempatnya, Mas," katanya, tersenyum. "Maaf ya, Pak, tapi saya janji, Bapak nggak bakal nyesel ke sini." Ferdi mempersilakan Pak Yono masuk ke mobil. Mereka berkendara sekitar 5 menit, memasuki sebuah lahan kosong di pinggir kota. Tidak ada yang istimewa di sana, hanya semak-semak, beberapa pohon tua, dan tanah berbatu. Tapi di tengah lahan itu, tampak beberapa orang sedang sibuk membentangkan cetak biru di atas meja portabel. Beberapa pekerja konstruksi mengenakan rompi oranye terang, sesekali mencatat sesuatu sambil berdiskusi. Pak Yono memicingkan mata. Ia tidak paham apa yang sedang terjadi, tapi melihat senyum Ferdi yang makin lebar, ia tahu, ini bukan sembarang proyek. "Saya mau bangun warung besar di sini, Pak," ujar Ferdi. "Tapi bukan sembarang warung. Saya mau ini jadi tempat di mana orang-orang kecil bisa berjualan tanpa dipungut biaya. Yang pengangguran, yang susah dapat lapak, semua bisa dapat tempat di sini." Pak Yono menoleh cepat. Matanya membelalak. "Serius, Mas?" Ferdi mengangguk. "Dan saya mau Bapak jadi pengelolanya. Bukan cuma ngurus tempat, tapi juga bantu rekrut orang. Saya tahu, Bapak kenal banyak orang di jalan. Tukang becak, pedagang asongan, pengamen. Banyak dari mereka sebenarnya pengen usaha kecil-kecilan, tapi bingung mulai dari mana." Pak Yono terdiam. Ada rasa haru yang menggenang di dadanya. Tawaran itu bukan sekadar pekerjaan. Itu kepercayaan yang besar, yang datang dari seseorang yang pernah ia tolong di saat genting. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan degup jantungnya. "Mas Ferdi, saya ini cuma tukang balon keliling. Apa saya bisa?" Ferdi menepuk pundaknya. "Bapak bukan cuma apa-apa, Pak Yono. Bapak itu orang yang saya percaya. Saya lihat cara Bapak bicara sama orang-orang. Cara Bapak tetap sabar walau dagangan gak laku. Cara Bapak nolong saya tanpa pamrih. Itu kualitas yang jarang ditemui." Pak Yono memalingkan wajahnya sejenak, berusaha menyembunyikan air mata yang mulai mengambang. Di usianya yang sudah lewat 50, ini adalah pertama kalinya seseorang menaruh harapan sebesar itu padanya. "Saya bantu, Mas," katanya akhirnya. "Kalau ini bisa bantu orang lain, saya ikut." Ferdi tersenyum lega. Ia lalu memanggil seseorang dari kelompok pekerja konstruksi itu. Seorang pria muda dengan map besar di tangan menghampiri mereka. "Pak Yono, kenalkan ini Aldi, arsitek yang ngerjain desain tempat ini. Aldi, ini Pak Yono. Beliau akan jadi mitra utama kita di proyek ini." Mereka berjabat tangan. Aldi menyapa dengan sopan, lalu mulai menunjukkan rencana denah. Ada 15 kios kecil dengan atap semi permanen, satu ruang tengah untuk duduk bersama, dan satu gudang penyimpanan barang. Semuanya dibangun dengan sistem modular agar mudah dibongkar pasang jika suatu hari tempat itu harus dipindahkan. Pak Yono memandangi gambar-gambar itu dengan kagum. Ia tidak begitu paham istilah teknis, tapi ia mengerti maksudnya. Tempat itu akan menjadi semacam oase kecil bagi mereka yang selama ini hanya menggelar tikar di trotoar atau berjualan di bawah terik matahari tanpa pelindung. "Mas Ferdi, saya benar-benar terharu. Saya nggak pernah bayangin hal kayak gini bisa kejadian." Ferdi menepuk pundaknya sekali lagi. "Saya juga nggak pernah bayangin bisa ketemu orang seperti Bapak." Hari itu, Pak Yono tidak menjual satu pun balon. Tapi ia pulang dengan hati penuh semangat.
Seolah langkahnya makin ringan, seolah dunia yang sempit selama ini mulai terbuka perlahan. Ia mulai mencatat nama-nama orang yang ingin diajaknya bergabung. Ia teringat Bu Atik, janda 2 anak yang biasa berjualan gorengan di ujung gang tapi sering diusir karena lapaknya dianggap ganggu lalu lintas. Ia juga ingat Pak Salim, mantan sopir angkot yang kini hanya duduk di pinggir jalan menjual permen dan rokok eceran. Semua orang itu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, setidaknya kesempatan baru, lewat tempat yang sedang dibangun Ferdi itu. Pagi itu udara masih menggigit. Embun menggantung di ujung-ujung dedaunan, dan langit masih sedikit kelabu. Pak Yono mendorong gerobaknya perlahan menyusuri jalanan gang kecil yang mulai ramai oleh anak-anak sekolah dasar yang melangkah cepat sambil menggendong tas. Balon-balon warna-warni yang menempel di sisi gerobaknya melambai-lambai diterpa angin. Suara kakinya yang menggesek lantai semen beradu dengan suara sendok di warung soto pinggir jalan. Sejak pertemuannya dengan Ferdi dan Amanda beberapa waktu lalu, hidup Pak Yono mulai berubah secara perlahan. Bukan karena dia mendadak kaya atau diberi limpahan materi, tapi karena kehadiran 2 orang itu membuatnya merasa diperhatikan, bahkan dihargai sebagai manusia, bukan sekadar pedagang jalanan. Setelah kejadian perampokan yang nyaris merenggut nyawa Ferdi, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Ferdi, yang kini masih menjalani pemulihan akibat luka-lukanya, kerap meminta Pak Yono datang ke rumahnya untuk sekadar berbincang atau menemani berjalan-jalan kecil di taman belakang rumahnya. Amanda, yang sebelumnya sempat waspada, kini justru bersikap seperti anak sendiri terhadap Pak Yono. Namun pagi itu, ada kekalutan yang mulai tumbuh diam-diam di hati Pak Yono. Ia mendapat kabar bahwa kontrakan kecil tempat ia tinggal akan segera digusur karena akan dibangun ruko. Surat peringatan sudah menumpuk, dan pemilik lahan tampaknya tak bisa lagi menunggu. Jika dalam 2 minggu belum pindah, mereka akan mengosongkan paksa. Pak Yono belum memberitahu siapapun. Bahkan bukan ke sahabat lamanya di pasar, bukan ke tetangganya, dan tentu bukan ke Ferdi. Bukan karena ia tak percaya, tapi karena ia tak ingin menyusahkan. Ia tak tahu harus pindah kemana. Uang hasil menjual balon pun tak akan cukup untuk menyewa tempat baru, apalagi di tengah kota yang semua harga melambung tak karuan. Pikirannya semakin kacau saat satu persatu pelanggan kecilnya hari itu lebih memilih balon-balon dari gerobak baru yang parkir tak jauh darinya. Seorang pria muda dengan pakaian modis menjual balon karakter dengan lampu LED dan suara musik. Anak-anak jelas lebih tertarik dengan yang mengilap dan berbunyi. Pak Yono hanya tersenyum pahit ketika satu anak yang biasa memanggilnya, "Pak Balon," kini malah berlari ke arah penjual baru tanpa menoleh sedikit pun padanya. Dia tahu zamannya mungkin akan segera berlalu. Tapi rasa kehilangan tetap menyesak. Sementara itu, Ferdi sedang duduk di ruang kerjanya yang cukup luas, menghadap jendela besar. Kursi rodanya sudah lebih jarang ia gunakan, tapi ia masih belum bisa berjalan jauh. Laptop di hadapannya menampilkan laporan keuangan mingguan dari perusahaannya. Namun pikirannya justru melayang pada obrolan terakhirnya dengan Amanda semalam. "Apa kamu tidak ingin membantu Pak Yono lebih dari ini?" tanya Amanda sambil memijat pundaknya. Ferdi mendesah. "Aku sudah bantu. Aku bayar lunas biaya rumah sakit istrinya dulu. Aku juga pernah beri uang tambahan waktu dia pulang. Tapi dia tolak. Bukan uang, tapi tempat tinggal. Atau masa depan yang lebih baik," ujar Amanda, suaranya lembut, tapi dalam. Ferdi termenung. Ia tahu, Amanda benar. Namun ia juga tahu satu hal. Pak Yono bukan tipe orang yang suka diberi begitu saja. Ia adalah orang yang punya harga diri tinggi. Dia menolong tanpa pamrih, dan mungkin merasa tidak nyaman jika menerima sesuatu yang menurutnya hadiah belas kasihan. "Aku punya ide," kata Amanda kemudian. "Bagaimana kalau kamu tawarkan dia untuk mengelola taman balon di tempat wisata keluarga yang baru kamu bangun itu?" Ferdi menoleh cepat. "Taman balon?" "Iya. Kamu punya area itu yang belum difungsikan apa-apa. Kamu pernah bilang ingin ada sesuatu yang menyenangkan untuk anak-anak. Kenapa tidak?" Ferdi mengangguk pelan. "Itu ide bagus." 2 hari setelah itu, Pak Yono mendapat panggilan dari Amanda. Ia dijemput oleh sopir keluarga Ferdi seperti biasa.
Namun kali ini bukan untuk sekadar duduk di taman belakang. Amanda menyambutnya di beranda dengan senyum ramah. Ferdi duduk tak jauh dari sana. Sudah berpakaian rapi meski masih tampak lemas. "Pak Yono, kami ingin bicara soal sesuatu," kata Ferdi pelan. Pak Yono mengangguk. "Silakan, Pak Ferdi. Kami tahu, Bapak sedang mengalami kesulitan. Kami tak mau ikut campur terlalu dalam. Tapi kami punya tawaran yang mungkin bisa membantu." Pak Yono langsung waspada. "Tawaran, Pak?" Ferdi lalu menjelaskan tentang area taman bermain yang akan segera dibuka, dan bagaimana ia ingin ada wahana balon di sana yang bisa jadi daya tarik utama. Ia ingin seseorang yang tahu betul tentang balon, yang sudah terbiasa menghadapi anak-anak, dan bisa menjaga suasana tetap menyenangkan. Ia ingin Pak Yono menjadi pengelola taman balon itu. "Tapi saya cuma tukang balon keliling, Pak. Saya nggak ngerti urusan besar begitu." "Itu justru kenapa kami pilih Bapak," sahut Amanda dengan mata bersinar. "Karena hanya orang yang tahu dari dasar yang bisa menjaga tempat seperti itu tetap ramah untuk semua kalangan." Pak Yono terdiam lama. Di kepalanya, bayangan tentang kontrakan yang akan segera digusur kembali melintas. Mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini cara dunia menunjukkan bahwa setiap niat baik akan kembali pada waktunya. "Kalau boleh, saya pikirkan dulu, Bu. Saya nggak mau nanti mengecewakan." Ferdi tersenyum. "Silakan, Pak. Tapi jangan terlalu lama. Kami ingin taman itu dibuka bulan depan." Malamnya, Pak Yono duduk di teras kontrakan sempitnya. Hujan gerimis turun perlahan, menambah dingin di dadanya. Di tangannya, secari kertas surat penggusuran yang mulai lembab oleh tetesan air. Ia membacanya untuk kesekian kali, padahal ia sudah hafal isinya. Ia menatap langit dan bergumam dalam hati. Ia tak minta jadi orang kaya. Ia hanya ingin punya tempat layak untuk berteduh dan bisa terus memberi tawa kepada anak-anak. Jika tawaran Ferdi bisa mewujudkan itu semua, kenapa harus ragu? Seminggu kemudian, Pak Yono berdiri di atas lahan yang masih dalam pembangunan. Di sekelilingnya, para pekerja sedang menyusun pondasi area bermain. Ferdi menunjukkan padanya denah sederhana yang menunjukkan lokasi taman balon. Ada gazebo, ada lapak penjualan, dan ada ruang kecil untuk istirahat karyawan. "Ini semua akan jadi milik Bapak. Kami hanya minta satu hal. Rawat tempat ini seperti tempat bermain anak-anak Bapak sendiri." Pak Yono menatap denah itu dengan tangan sedikit gemetar. "Saya akan jaga, Pak. Saya janji." 3 minggu setelah itu, taman bermain itu resmi dibuka. Anak-anak berlarian di atas rumput sintetis, tertawa dan berteriak saat balon raksasa berputar di udara. Di sisi timur taman, sebuah lapak balon dengan warna cerah berdiri kokoh. Di balik meja kecilnya, Pak Yono mengenakan rompi berlogo Taman Ceria, sambil meniup balon bentuk hati untuk seorang anak perempuan yang tertawa cekikikan. Ferdi dan Amanda berdiri di kejauhan, memperhatikan. Amanda menggenggam tangan suaminya dengan erat. "Lihatlah dia," ujar Ferdi. "Seolah dia sudah puluhan tahun ada di sana." Amanda tersenyum. "Karena itu memang dunia dia. Kita cuma membantunya menemukan tempat yang tepat." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Yono tak lagi mendorong gerobaknya menyusuri gang demi gang. Ia punya tempat. Ia punya pengunjung setia. Ia punya masa depan yang mulai ia percayai kembali. Pak Yono menatap langit yang mulai berubah warna di ujung senja. Sorot matanya masih teduh, tapi tubuhnya sedikit letih setelah seharian berjalan kaki menjajakan balon di pinggiran kota. Kakinya yang sudah tua kini makin terasa berat, namun semangatnya tak padam. Di sela-sela deretan toko yang mulai menutup pintunya, ia masih menyisakan beberapa balon warna-warni yang diikat pada sebatang bambu panjang. Beberapa anak kecil berlarian di kejauhan, namun tidak ada yang mendekat. Sore itu ia berhenti sejenak di depan pos ronda kosong yang menghadap taman kecil. Duduk di kursi kayu yang mulai lapuk, ia mengusap peluh dari dahi dengan sapu tangan yang sudah agak lusuh. Di tengah keheningan, terdengar suara langkah sepatu mendekat. Seorang pria berbadan tegap dan mengenakan kemeja putih berdiri ragu beberapa meter darinya.
Pria itu adalah Ferdi. "Pak Yono," panggil Ferdi pelan. Pak Yono menoleh, kaget sekaligus senang. "Loh, Pak Ferdi? Lagi di sini?" Ferdi mengangguk sambil duduk di sebelahnya. Ia tampak lelah, matanya sedikit sembab, dan raut wajahnya tidak setenang biasanya. Pak Yono langsung peka terhadap perubahan itu. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Ferdi?" tanyanya hati-hati. Ferdi menghela napas panjang. "Saya baru dari rumah sakit. Amanda, dia sempat pingsan tadi siang. Ternyata kehamilannya cukup berisiko." Pak Yono terdiam. Ia tahu betul bagaimana Ferdi dan Amanda begitu menantikan kehadiran seorang anak setelah bertahun-tahun menikah. Mereka baru diberi kabar baik beberapa bulan lalu, dan sejak saat itu, Ferdi tampak seperti orang yang dipenuhi harapan. "Dokter bilang dia harus banyak istirahat dan tidak boleh banyak pikiran," lanjut Ferdi. Pak Yono menatap langit yang makin gelap. Ia tidak tahu harus mengatakan apa, tapi ia tahu kehadirannya saja sudah cukup berarti untuk Ferdi. "Saya yakin Bu Amanda akan baik-baik saja," katanya akhirnya. "Kadang yang dibutuhkan cuma keyakinan dan doa." Ferdi mengangguk, meski air matanya mulai mengalir. "Saya takut kehilangannya." Suara itu begitu lirih, nyaris tak terdengar. Pak Yono menghela napas dalam-dalam. Ia lalu merogoh saku baju batiknya dan mengeluarkan selembar kertas kecil yang dilipat 4. Ia menyerahkannya pada Ferdi. Ferdi membuka lipatan itu perlahan. Di atas kertas itu tertulis doa pendek yang ditulis tangan. Tulisan Pak Yono tak begitu rapi, tapi jelas. Di bawahnya ada sebuah kalimat yang menyentuh. "Jika takdir menunda kebahagiaan, itu bukan karena Tuhan lupa, tapi karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar." "Saya sering membaca itu kalau hati saya mulai goyah," ujar Pak Yono pelan. Ferdi menatap kertas itu lama, lalu menggenggamnya erat. "Terima kasih, Pak Yono." Pak Yono tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Hari-hari setelah pertemuan itu, Ferdi jadi lebih sering menghubungi Pak Yono. Tak hanya untuk berbincang, tapi untuk berjalan bersama. Kadang berkeliling kompleks perumahan atau duduk di warung kopi sederhana tempat warga biasa berkumpul. Mereka membicarakan banyak hal, dari soal bisnis hingga kehidupan. Tapi yang paling sering mereka bicarakan adalah ketulusan. Pak Yono, dengan kesederhanaannya, memberi warna baru dalam hidup Ferdi. Seorang miliarder yang terbiasa dikelilingi orang yang ingin mengambil keuntungan darinya, kini merasa menemukan seseorang yang benar-benar hadir tanpa maksud tersembunyi. Suatu malam, ketika langit diguyur hujan deras, Pak Yono mengetuk pintu rumah Ferdi. Pakaiannya basah kuyup, namun wajahnya tetap tenang. "Ada yang ingin saya serahkan langsung," ujarnya sambil menyerahkan sebuah amplop coklat kecil. Ferdi, meski bingung, membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar uang kertas lusuh dan secari kertas bertuliskan tangan. "Ini tabungan saya. Saya tahu Bapak nggak butuh ini, tapi saya ingin ikut bantu untuk biaya perawatan Bu Amanda. Anggap saja ini bentuk rasa terima kasih saya karena sudah memperlakukan saya seperti manusia seutuhnya." Ferdi mematung. Hujan di luar belum reda, tapi dadanya lebih deras dihujani haru. Ia memeluk Pak Yono lama. Tak ada kata-kata yang bisa mewakili perasaan saat itu. "Kita ini sama, Pak," bisik Ferdi. "Saya juga manusia yang butuh didengarkan. Dan Bapak sudah banyak bantu saya." Di malam itu, di antara gemuruh hujan, dua laki-laki dari dunia berbeda menemukan titik temu yang tak bisa dibeli dengan kekayaan atau kekuasaan. Langit pagi di kota masih kelabu ketika rombongan kecil, dengan mobil sederhana dan gerobak balon, berangkat menuju kampung pembelajaran baru. Sekali lagi, nama Pak Yono muncul di mulut anak-anak, seperti legenda hidup. Namun kali ini, ceritanya lebih dalam, bukan hanya tentang balon dan tawa, tapi tentang kisah harapan dan tekad. Di tengah kampung yang sebagian warganya hidup dari bercocok tanam seadanya, berdiri sebuah aula sederhana berserakan papan tripleks. Meja-mejanya dari tong kayu yang sudah lapuk, namun kini akan menjadi tempat belajar balon dan baca tulis. Aktivitas hari itu bukan yang biasa. Selain pelatihan dekor balon,
Juga ada sesi literasi dasar dan motivasi perubahan. Putri kepala kampung, tapi keluarganya hidup sederhana. Matanya berpendar malu di sudut. Pak Yono mengajaknya maju, memberikan balon hijau muda berbentuk bunga. Coba buat sendiri, biar tanganmu yang ungkapkan rasa, ujarnya lembut. Nanda ragu, namun karena balonnya sudah di tangan, jari-jarinya bergerak pelan. Ia tak pandai sekali, tapi ketika bunga itu jadi, wujudnya sederhana, anak itu tersenyum lebar. Ada terisak di sudut matanya. Saya nggak pernah bisa bikin ini, katanya lirih. Tapi kamu belajar, sahut Pak Yono. Itu sudah luar biasa. Seperti membuka selubung rutin, hari itu dibangun dalam 3 segmen, balon edukatif, belajar baca tulis dasar, dan cerita semangat. Beberapa relawan muda membimbing anak-anak lebih usia Nanda untuk membuat puisi 4 baris. Mereka menuliskannya di balon putih. Ketika balon itu dilepas, ada rasa simbolik bersama, mimpi mereka kini sedang dipersiapkan terbang. Di tengah sesi baca, kursi goyang, laptop mati, dan beberapa relawan panik. Namun Pak Yono mengambil satu balon besar biru, meniupnya lalu menggantung di tengah ruangan. Permainan ringan pun dimulai. Mereka menyanyikan lagu anak-anak dengan pemandu balon, bahkan tanpa speaker sekalipun. Anak-anak terpancing tertawa dan ikut bernyanyi. Hikmat yang terjadi jadi bukti. Sesungguhnya, hati anak-anak yang haus rasa aman dan dihargai tidak butuh teknologi tinggi, tapi kehadiran dan ketulusan. Pengajaran selesai. Lalu tiba sesi motivasi sederhana. Pak Yono maju dan membacakan cerita ayahnya. Tukang becak yang berhenti bekerja karena sakit, namun tetap bersyukur meski hidup pas-pasan. Setiap kalimatnya bernuansa pelan tapi penuh getar. Anak-anak terdiam, bahkan relawan menahan haru. Di ujung sesi, Nanda ditanya, "Apa mimpi terbesar kamu?" Setelah hening, anak itu mengangkat balonnya dan berkata pelan, "Saya ingin sekolah lagi. Saya ingin jadi guru." Ruangan sunyi, tapi kemudian riuh tepuk tangan menghiasi. Hari hampir usai ketika sore tiba. Tiba-tiba terdengar suara deru motor. Seorang pria tampak marah, membawa surat peringatan pembangunan jalan di atas lahan aula itu. Kepala kampung muncul. Wajahnya tegang. Banyak orang resah, termasuk Nanda dan orang tua. Ruangan yang baru saja penuh harapan kini berada di ujung ancaman. Pak Yono berdiri tegap. Matanya menatap kepala kampung dan pria berseragam. Suasana seolah mencapai puncak ketegangan. Beberapa relawan menahan langkah. Ada yang mulai menarik susunan meja. Tapi mata anak-anak masih tertuju pada sosok pensiunan penjual balon tadi. Lelaki tua dengan cahaya di matanya, siap mempertahankan tempat yang baru saja menjadi pangkal mimpi mereka. Matahari sore tampak melembut di ujung langit kampung, menyisakan bayangan panjang di atas tanah aula. Setelah pertemuan menegangkan dengan pria berseragam yang membawa surat ancaman tadi siang, suasana agak mereda, tetapi ketegangan masih terasa di udara. Beberapa relawan bertahan, duduk di batu bata, terdiam mengikuti apa yang akan terjadi. Kepala kampung, Pak Maman, memimpin rapat kecil di tengah aula, didampingi beberapa tokoh masyarakat, relawan yayasan, dan segelintir orang tua murid. Ia mencoba menenangkan yang hadir. Kami belum akan mundur. Ini tempat belajar anak-anak. Kami minta toleransi sementara sambil pikirkan solusi permanen. Beberapa warga setuju, tapi sosok pria berseragam tidak bergeming. Pak Yono berdiri di belakang barisan relawan muda setelah berbicara dengan kepala desa. Ia diam, menatap gelombang perasaan yang ditunjukkan anak-anak, ketakutan, kebingungan, harapan. Hatinya berkalang gejolak. Ia tahu, jika tempat ini hilang, dunia kecil anak-anak yang berani bermimpi segera gelap lagi. Tolong beri waktu hingga minggu depan, ujar kepala kampung tegas. Pria itu mencatat di bukunya, lalu menutup map. Baik, kalau minggu depan belum pindah, seluruh area akan dibebaskan. Seluruh hadirin terdiam. Belum ada uang membeli tanah mereka. Meski begitu, tidak ada keluhan verbal melainkan pergolakan batin bagi yang berdiri di situ. Beberapa relawan menangis diam. Anak-anak saling merapat,
memegang balon dengan kaku. Pak Yono lalu melangkah maju. Senyumnya lembut, tapi suaranya kuat. Anak-anak, apa yang kalian rasakan saat balon bisa dibuat sendiri? Seorang anak kecil menjawab lirih. Senang. Bagaimana kalau tempat kalian ini hilang? Tanya Pak Yono menoto anak itu. Anak itu terdiam. Lalu seorang bocah lain menimpali. Kami takut, Pak. Hening beberapa detik. Lalu tepuk tangan kecil menggema. Salah satu tanda berontak dari anak kecil tanpa suara besar. Pak Yono menatap semua lalu berkata lebih pelan. Kita manusia. Jika ada yang akan merenggut sesuatu dari kita harus tunjukkan semangat kita. Saya punya ide. Kita adakan Festival Balon Harapan di halaman masjid besar. Kita undang pejabat desa, sponsor, dan media lokal. Kita tunjukkan anak-anak ini pantas punya tempat. Kalau banyak yang tahu, mungkin kita bisa menyelamatkannya. Sejenak semua tercenung. Ide itu berani, tapi berisiko pula. Harus ada izin dan dukungan. Harus ada persiapan cepat. Malam itu, tim yayasan mendadak bekerja sampai larut. Mereka menyiapkan proposal mini, mendatangi sponsor lokal, bahkan menyusun pamflet sendiri untuk dibagikan di pasar dan alun-alun. Beberapa relawan minoritas menawarkan layanan gaya, penulisan catatan pendek dari anak-anak, foto balon, puisi. Semua itu dikumpulkan untuk dikirim ke Dinas Pertanahan dan Balai Kota. Amanda membantu membuat kontak media lokal, memfasilitasi wawancara kilat, dan mempersiapkan livestream sederhana via akun yayasan. Sementara itu, Ferdi menjalin koneksi ke kepala camat dan camat setempat melalui sebuah acara sosial kecil di kota, tanpa embel-embel yayasan, hanya mengenalkan diri sebagai warga peduli. Keesokan paginya, suasana di aula mencair. Rumput dekat masjid sudah dihias dengan balon raksasa warna-warni. Stand makanan kecil dan meja informasi didirikan. Suara anak-anak bernyanyi dengan balon di tangan. Semua tampak seperti perayaan walau suasana hatinya penuh kecemasan. Sekitar pukul 9, tamu mulai berdatangan. Kepala desa, camat, kepala dinas pendidikan, perwakilan sponsor, dan beberapa awak media lokal hadir. Beberapa orang penting duduk di kursi depan. Tapi anak-anak masih mengisi ruang aula. Kepala kampung membuka acara. Kami di sini pagi ini bukan karena suka diam-diam membangun tanpa izin. Kami di sini karena mau memperlihatkan, kalau anak-anak diberi kesempatan, mereka akan menunjukkan betapa berharganya hal sederhana ini. Sesi balon DY, sambutan anak-anak, baca puisi satu persatu, membuat suasana makin menyentuh. Sponsor yang awalnya waspada kini terlihat tersentuh hatinya. Camat berdiri dan bergabung. Setelah melihat ini, saya sarankan untuk memberikan proses izin khusus walau lahan masih akan dibangun. Saya akan usulkan pemertahanan tempat ini untuk jangka pendek, sampai struktur fasilitas lain siap. Suara tepuk tangan bergema di antara relawan dan orang tua. Media merekam setiap kata. Semua ini terjadi perlahan, jauh dari gladi besar pertunjukan skala kota besar. Tak semua berubah dalam semalam. Proposal tetap harus diproses. Dinas Pertanahan masih mengkaji permintaan toleransi. Ketua sponsor lokal meminta laporan transparan, bukan sekadar gala blog. Relawan harus siap siaga, berubah dari penyelenggara kuis balon menjadi manajer event sementara. Pak Yono sendiri tertahan dengan rasa lelah. Namun ia terus hadir tiap sesi festival. Ia terlibat di dapur umum kecil, memimpin anak-anak bernyanyi bersama, dan membagikan balon satu persatu. Di sela itu, ia berbicara dengan kepala desa dan camat, mendengar rencana jangka panjang tempat itu bisa dijadikan taman edukasi balon permanen. Suasana makin hangat ketika sore tiba. Matahari hampir tenggelam. Media melakukan take wawancara. Apa makna tempat ini bagi anak-anak? Salah satu anak menjawab polos. Dulu kami cuma main layangan. Sekarang kami belajar merangkai balon dan percaya pada harapan. Jawaban itu membuat banyak orang terharu. Sponsor besar hadir. Mereka akhirnya mendapatkan cerita, bukan sekadar data. Mereka mengumumkan akan meneruskan dana selama 6 bulan ke depan, plus bantuan administrasi legal.
Saat anggota panitia bersiap membubarkan acara, suasana di lokasi sudah berbeda. Hampir semua orang tersenyum letih namun berharap. Media berjejer membidik acara terakhir. Balon dilepaskan bersama, simbol harapan mereka bersama. Di pojok, Pak Yono berdiri memandangi balon melayang tinggi, sementara tangan kecil Nanda menggapai ke arah sana. Ia tahu, ini bukan hanya kemenangan hari ini kemenangan untuk masa depan mereka. 2 bulan telah berlalu sejak Festival Balon Oh Harapan. Di area Taman Balon Berkembang bukan hanya sebuah tempat hiburan anak-anak, tetapi juga pusat komunitas kecil yang hidup. Setiap pagi dan sore, tempat itu ramai oleh keluarga, anak sekolah, dan warga sekitar. Balon warna-warni kini menjadi simbol kehidupan baru di tengah ketidakpastian. Pagi itu, udara terasa segar. Matahari belum meninggi. Pak Yono keluar dari garasi kecil di samping lapak balon. Ia menyiapkan balon, mengisi udara, mengikat, merapikan. Ia juga menyapa 2 anak magang baru, Nina dan Asep, yang akan membantu utamanya selama 3 bulan. Nina belajar menyusun data statistik relawan, sementara Asep siap memberi hiburan sederhana. "Pak, masaknya mulai banyak nih," sapa Nina sambil meletakkan daftar absensi. Pak Yono tersenyum. Kalau pagi, biasanya anak-anak SD main sebelum sekolah. Siapkan beberapa bentuk sederhana ya, bunga atau pedang. Setelah itu, ia membuka gerobaknya perlahan. Di sekitarnya, relawan muda lain tengah bersiap. Mengecek marker, 1 bus kecil siap mengantar siswa miskin dari desa dekat untuk ikut kelas balon. Area kecil di samping taman pun disulap sebagai ruang baca. Rak tinggi penuh buku cerita sederhana, kursi kecil untuk anak-anak. Sebelum membuka, Pak Yono berdiri sejenak memandang. Senyum tipis mengembang. Tidak pernah ia bayangkan hidupnya berubah drastis semacam ini. Dari tukang balon keliling menjadi manajer taman edukasi balon dan pusat semangat. Tetapi ia tetap merasa sederhana, bekerja dengan telaten, memastikan semua anak mendapat kursi, balon, dan perhatian. Sementara itu, di ruang kantor kecil yang dulu garasi, Ferdi dan tim sedang berdiskusi. Di layar proyektor tergambar grafik pembagian sumbangan sponsor, dan sebuah peta menunjukkan asal anak-anak yang hadir, dari kampung, perumahan, sekolah, hingga panti asuhan. Sponsor per bulan masih stabil, ujar Arin, akuntan yayasan. Tapi kita perlu tingkatkan laporan lebih menarik untuk sponsor besar selanjutnya. Amanda menimpali. Betul, tapi kita juga harus pastikan anak-anak tetap jadi prioritas. Tidak sekadar presentasi formal. Rere, salah satu relawan senior, mengusulkan membuka sesi mingguan, balon cerita. Anak-anak diminta bercerita tentang mimpi mereka, kemudian menyusunnya menjadi puisi atau gambar. Kegiatan itu ingin membuat pola dokumentasi bukan sekadar statistik, tetapi rekam naratif perkembangan peserta. Ferdi mengangguk pelan. Itu bagus. Kita bisa siapkan modul dan rekam parameternya. Tapi jangan sampai memaksa. Make it natural. Suasana rapat terasa ringan. Ada ide, evaluasi, dan solusi sederhana yang mengalir. Semua menjaga inti, anak-anak yang ceria dan harapan yang berkembang. Malam hari, saat area taman sudah sepi, dan lampu taman perlahan dipadamkan satu persatu oleh relawan jaga, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan gerbang kecil. Seorang pria berpakaian rapi berjalan mendekat sambil menenteng sebuah kotak besar yang tertutup pita merah. Pria itu adalah bos konstruksi yang dulu membantu pembangunan awal area, yang kini jadi mitra tak resmi yayasan. Ia mengetuk pintu kantor yayasan. Rere membuka. "Pak Aldi datang," katanya pelan. Pak Yono terpaku saat pintu dibuka. Ia tak menduga. Di tangannya, kotak itu tampak mewah. "Kami mau beri ini sebagai ucapan terima kasih," ujar Aldi. "Saya tahu ini bukan apa-apa. Tapi ini, mobil Anda, mobil pick-up bekas yang sudah direkondisi. Supaya Bapak nggak perlu lagi dorong gerobak lama ke lokasi." Air mata haru langsung membanjiri mata Pak Yono. Ia tak bisa berkata banyak. Ia menggenggam setir mobil tersebut dan hanya bisa terisak dalam senyum terharu.
Mobil itu kini diparkir di garasi kecil di samping taman. Lampu dalam kabin menyala lembut. Di dalamnya, Pak Yono duduk termenung. Di tangannya terselip kartu ucapan dari anak-anak. "Terima kasih, Pak," tertulis bergambar balon kecil. Hatinya kosong sekaligus penuh. Ia memandang dashboard mobil. Lembar kertas kecil tentang balon cerita tergeletak di sana, serta nota kecil dari bos Aldi. Semua itu jadilah pengingat bahwa langkah kecil yang tulus telah menyentuh banyak jiwa. 2 tahun telah berlalu sejak Taman Balon berdiri. Setiap sudutnya kini diisi oleh tawa, lukisan balon, dan suara tepuk anak-anak kecil yang merasa diterima. Dari loket masuk sampai ruang baca, semua terlihat seperti panggung kecil kebahagiaan, dengan Pak Yono sebagai pengelola yang sederhana. Pagi itu, langit cerah dan hangat. Ada aroma kue pisang dari warung dekat pintu gerbang. Para relawan, mulai dari mahasiswa hingga ibu-ibu PKK, bersiap untuk acara besar, Hari Bersama Pak Yono, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya selama ini. Di kursi paling depan, Pak Yono duduk menata napasnya. Di sebelahnya, Ferdi dan Amanda mengeluarkan beberapa catatan kecil. Para anak-anak akan membacakan puisi dan menyanyikan lagu tentang harapan. Lalu video dokumenter singkat akan diputar mengenai perjalanan sejak berdirinya taman. Saat acara dibuka, seorang bocah bernama Nanda, yang dulu hampir dipaksa keluar sekolah, mendekat ke mikrofon. Ia tampil percaya diri. "Pak Yono, Bapak telah mengajari kami arti percaya diri lewat balon. Sejak saya belajar di sini, saya punya cita-cita jadi guru. Saya sudah diterima di Fakultas Pendidikan." Derai tawa haru mengiring saban kata. Anak lain bertepuk tangan. Air mata bahagia menetes di mata pendengar. Giliran berikutnya adalah puisi, balon dan harapan. Satu persatu anak membacanya dengan suaranya gemetar, tapi kuat. Foto balon berwarna semakin hidup di layar, memperlihatkan masa lalu yang penuh perjuangan. Setelah puisi, Amanda memutar video dokumenter. Perjalanan awal yang menegangkan, festival balon hingga akhirnya pembentukan yayasan. Ada rekaman Pak Yono menangis saat menerima surat ancaman, dan momen bahagia ketika anak-anak menerima lapak sepanjang malam. Saat video usai, tepuk tangan meriah bergema. Lampu sorot terang diarahkan ke panggung kecil, tempat Ferdi berdiri bersama kepala desa, camat, dan sponsor. "Apa yang kita saksikan hari ini bukan hanya tanda kasih anak-anak terhadap Pak Yono," ucap Ferdi lembut, "tapi bukti kekuatan kebaikan. Semua yang hadir di sini, relawan, sponsor, komunitas, telah membuat mimpi sederhana jadi gerakan nyata." Ia lalu menyerahkan penghargaan simbolis, plakat kayu kecil dengan kata-kata, "Dengan penghargaan tulus dari komunitas dan anak-anak, untuk Pak Yono, sang penjaga harapan." Pak Yono menerima dengan tangan gemetar. Ia berdiri, menatap semua orang. "Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, ini bukan hanya buat saya. Ini buat anak-anak yang tak mau menyerah. Saya hanya pelita kecil, tapi kalian semua yang membuat sinar itu terang." Selepas acara formal, taman menjadi arena kecil pesta sederhana. Ada stan makanan, gerobak balon dekoratif, dan stand buku anak-anak karya para relawan. Anak-anak bermain, menggambar, dan menulis surat harapan mereka di balon, yang akan dilepas sebagai simbol awal petualangan baru. Tak jauh dari keramaian, Amanda mengajak Pak Yono duduk di bangku kayu. Ia menggenggam tas kecil berisi tiket pesawat dan hotel. "Saya dan Ferdi ingin membawakan Bapak liburan singkat. Kita sudah cukup lama tidak punya waktu sendiri, Pak." Pak Yono menolak halus, tapi matanya basah. "Saya bukan siapa-siapa." Amanda tersenyum pelan. "Justru karena Bapak bukan siapa-siapa. Justru karena kita bisa lihat hati Bapak, kita ingin memberikan sedikit penghargaan." Pak Yono menarik napas dalam. Ia melihat sekeliling, rumah balon kecil, anak-anak berteriak senang, relawan yang saling tertawa. Akhirnya ia mengangguk pelan. Beberapa bulan kemudian, kisah Taman Balon ini akhirnya semakin dikenal. Buku kecil berjudul Balon Harapan, kisah Pak Yono diterbitkan dan disebarkan ke sekolah-sekolah.
Sebuah yayasan nasional mengajak pihak taman jadi contoh model edukasi sederhana yang berkelanjutan. Di wisuda Nanda, Pak Yono hadir dan duduk di kursi kehormatan. Ia menatap anak-anak didiknya mengenakan toga. Saat Nanda dipanggil maju menerima ijazah sarjana muda, matanya langsung mencari Pak Yono di kerumunan. Mereka bertatapan dan mengangguk pelan, dua generasi yang saling berutang harapan.